ya. Terserah Ingat, lu. bukan perubahan dalam peran. Terserah lu, anaknya Maria bisa gembala, bisa juga anak domba, betul? Iya betul, udah aku bilang dalam peran, Ya, kau ulang-ulangi betul. terus. Ya udah cukup. Ya kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Oh sama Andi Tian bingung kok sama Andi itu. Enggak, dia ulang-ulang terus. Udah aku bilang iya, Handi seleb dalam peran. Masalahnya Anak gini, Maria apa hanya Coba. kesamaan kata domba kan. Nah kalau dalam konteks dia adalah domba Allah, anak domba itu berhubungan dengan persembahan kurban. Dan Yesus sudah pengganti kurban domba, dia disalibkan dan mati. Nah itu adalah disebut anak domba. Tapi kalau dia bicara sebagai gembala, murid-muridnya adalah domba, dia adalah gembala. Gitu. Jadi Yesus ini dalam bekerja, dia adalah gembala, murid-muridnya domba. Saat dia disalib, dia anak domba, betul? Iya. Nah ini lebih jauh lebih cepat Tian jawabnya. Kau muter-muter Tian. Jadi saat Gampang kok. iya Mana sih, gampang Abang? kok. muter-muter? Kenapa Jadi saat dia mengajari murid-muridnya, dia adalah gembala. Murid-muridnya adalah domba. Tapi saat Yesus disalib, dia adalah anak domba. Betul? Betul Pak John? Iya dia anak domba, tapi sehubungan dengan persembahan kurban. Iya, waktu disalib, anak domba yang disalib. Oke. Iya, Pertanyaannya, anak domba. Aduh, kenapa? waktu dia menjadi anak domba disalib, status gembalanya kemana? Ya itu tidak ada hubungan dengan gembalanya ini. Waktu dia mengajar, Oke. mengajar, dengerin. Saya paham. Ya, waktu dia status mengajar, dengerin. Waktu dia mengajar, dia adalah gembala. Yang anak domba adalah muridnya. Tapi waktu persembahan di tiang salib, dia adalah anak domba yang diserahkan, yang dikorbankan. Pertanyaannya, waktu dia menjadi anak domba, dipersembahkan di tiang salib, status gembalanya apakah ikut juga atau tidak sebagai anak domba? Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Jadi status pangkat gembalanya ditiadakan waktu menjadi anak domba. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Hanya kesamaan kata domba saja kok sampai disamakan itu beda, maknanya beda. Bang, beda loh gembala sama domba. Gembala itu orang yang menggembala domba. Kalau domba itu identik adalah yang digembalakan. Saya nggak mau arah ke animal ya. Yang jelas beda antara gembala dan domba. Ini Yesus pegang dua-duanya loh. Bener nggak, Hadis Pak? seleb tadi sudah saya bilang, Lu diam dulu, peran. lu diam dulu. Lu diam Peran dulu, Bang. itu, Saya sama kamu John dalam dulu. sehari pun kamu bisa Lu diam dulu. Yang ngomong sama John. Ini dua status loh, dua jabatan dipegang Yesus Pak John. Dia gembala, dia juga anak domba. Gimana bisa membedakannya Pak John? Silakan. Ya tadi kan saya katakan dalam konteks domba dia di apa namanya anak domba Allah yang tersembelih itu sehubungan dengan korban-korban persembahan ya domba yang tak bercacat dan matinya di kayu salib. Kalau Anda hubungkan dengan dia adalah gembala domba itu berbicara hubungannya dengan murid-muridnya. Pertanyaannya Pak John, yang disalib itu statusnya sebagai gembala atau statusnya sebagai anak domba? Iya, anak domba iya, gembala juga iya. Ya udah, itu saya tanya. Artinya yang disalib gembala dan domba, betul? Iya kan persoalannya Ya udah, cukup. demi Kenapa? kan dia katakan demi domba-dombaku ya dia rela menyerahkan nyawanya. Jadi bisa dua-duanya. Iya, yang disalib adalah gembala dan anak domba. Itu Ya doang udah kok. cukup aja, cukup. Iya, kenapa aja. dipersulit dari tadi? Saya ini nggak mau mempersulit orang loh. Mudah kan kalau sama gua? Mudah loh, yang penting dijawab bahasa Indonesia yang poin-poinnya to the point. Mudah, jangan diputar kayak si Tian. Gampang kok, Mas. Nambal diam ini. Nah, setelah dia mati, yang dikubur anak domba atau gembala yang dikubur? Ya dua-duanya aja. Dua-duanya. Yang bangkit?
Yang bangkit itu Hati-hati, hati-hati lah yang dikubur lah yang bangkit, hati-hati. Hati-hati salah jawab. ya yang bangkit kan Yesus juga. Saya ulang ya, saya ulang nih. Saya bikin nyaman loh ini ya. Yang dikubur adalah gembala dan anak domba. Yang bangkit, silakan. Iya, gembala dan anak Allah. Kok berubah? Kenapa berubah? Ada perubahan nih. Diam dulu kau Tian, diam dulu Tian. Apa sebab Diam saya dulu, Tian. katakan anak Allah? Kan ada Diam dulu kau, diam dulu kau Tian. Allah. Diam. Saya ulang ya. Yang dikubur anak domba dan gembala. Yang bangkit apa? Iya, anak domba Allah. Loh, kok beda yang bangkit? Saya ulang nih mundur ya. Yang dikubur adalah gembala dan anak domba. Yang bangkit mestinya gembala juga sama anak domba. Setuju? Iya gitu aja. Ya gitu aja. Artinya yang naik ke surga gembala dan anak domba, betul? Iya, gitu Jadi aja. sekarang Yesus di surga ini adalah gembala sama anak domba, betul? Jangan dirubah dong. Jangan ada perubahan status. Happy. Dengar ya. Ya gimana? Itu kalau di surga itu bukan manusia biasa lagi yang mati itu. John. Ini dengerin ya. Saya permudah nih. Yang dikubur adalah anak domba dan gembala. Bangkit menemui murid-murid dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Belum percaya lagi, anak gak makanan yang bisa aku makan. Dikasihlah ikan goreng atau ikan bakar. Pertanyaannya, yang makan ikan bakar ini anak domba atau gembala? Iya, daging dan ilahinya, berarti domba dan gembala lah. Domba dan gembala. Terima kasih. Kemudian orang menyaksikan terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang terangkat anak domba sama anak gembala sama anak domba ya. Iya, gembala dan anak lah. Baik, sampai di surga Yesus kenapa berubah? Di Lukas 22 ayat 9. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan. Kenapa bukan anak domba? Kenapa jadi anak manusia? Ayo. Kan istilah anak manusia itu juga anak domba kan banyak julukan dengan anak Allah yang maha tinggi, anak domba, apalagi banyak istilah untuk Yesus. Jadi ketika dia di surga ya kembali ke asal mulanya. Anda kan pernah baca ketika Yesus berdoa ya, dia ketemu Musa dan Elia, dia berubah wujud, wajahnya seperti matahari, Dia berisik. Nah jadi kalau aslinya Yesus seperti itu, ya seperti itulah dia berada di surga. Jadi status ya gelarnya di bumi anak domba dan gembala, sampai di surga gelarnya diganti gitu. Ya di surga cuma dibilang anak manusia. Bukan lagi gembala sama anak domba ya. Berubah gelar ya. Ya anak domba juga kan anak manusia. Loh beda loh anak Tapi domba anak sama Allah anak juga. manusia. Hah? Allah juga. Kenapa berubah sekali? Lah kalau Yesus pernah berubah rupa ya dalam wujud dia mulia, berarti kalau sudah ke surga, sudah wujud mulia, tidak bisa lagi kita gambarkan seperti apa. Yang jelas dia anak manusia, anak Allah iya. Ada Banjuma nih naik nih. Kalau ada Dinda saya masih mau kau datang besok. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat malam saudara-saudara non muslim. Banjuma, apa bedanya? Siap. Gembala sama anak domba katanya Yesus. Silakan dilanjut. Gembala, pembimbing, penuntun, juru yang mengarahkan. Kalau anak domba, ya binatang. Emang Yesus pernah mengaku sebagai anak domba? Tuh Pak John ngomong tuh.
ya. Ada Yesus berkata kalau dirinya anak domba, Bang? Ini saya jelaskan ya, diterima atau tidak. Ini orang Kristen ya. Yesus itu dia disalibkan ya, menjadi pengganti korban. Korban seperti di perjanjian lama, domba yang tak bercacat itu jadi korban penghapus dosa. Jadi ketika Yesus disalib, Yesus itu seperti domba yang tersembelih, pengganti penghapus dosa. Nah, yang di perjanjian lama adalah lambang, dan Yesus ini adalah istilah sebagai anak domba Allah gitu. Kesaksian Yesus kalau dia adalah anak domba ada nggak? Ya itu kan semua Kristen ya mengakui menafsir seperti itu. Makanya berarti Yesus nggak pernah. mengatakan anak domba Allah yang tersembelih, yang menjadi kurban penghapus dosa, pengganti domba di perjanjian lama. Tidak lagi kita kurban domba karena Yesus sudah menjadi kurban. Nah itu kan lambang dari apa yang disebut domba yang tersembelih itu. Yesus pernah mengaku sebagai anak domba? Ya kalau nggak ada ya nggak usah ditanya. Ya enggak, ini masalah kesaksian kalian ini. Kesaksian kalian ini, kalau memang Yesus tidak pernah mempersaksikan dirinya seperti itu, ya kalian ini dari mana kesaksiannya? Kan saksi dusta kalau Yesus sendiri tidak pernah bersaksi kalau dirinya adalah anak domba. Terus saudara mengatakan Yesus anak domba, kan fitnah itu. Fitnah itu, Bang. Iya, Yesus kan pengganti kurban-kurban. Jangankan domba, ada juga hewan-hewan lain yang tak bercacat itu dijadikan kurban. Semua mengarah kepada Yesus yang adalah pengganti kurban-kurban itu. Gak perlu lagi kita persembahkan kurban ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Nah itu kesaksian Yesus atau ngarang-ngarang sendiri? Ya namanya kitab, namanya nubuat. Kalau sudah digenapi, sudah terjadi, ya udah sampai situ. Maksudku Yesus bersaksi demikian gak? Ya kalau Yesus pernah mengatakan dia akan mati, ada. Enggak, dia bersaksi kalau dia anak domba. Ada nggak? Dia tidak berbicara dia mati sebagai domba, tetapi dia mati sebagai kurban, ya pengganti kurban. Tapi tidak disebutkan dia domba. Ya, di mana Yesus mengatakan mati sebagai korban? Lah iya dia kan katakan kepada murid-murid lah, marilah kita ke Yerusalem. Karena di sanalah anak manusia akan disesah, dianiaya dan dibunuh. Nah, anak manusia kan banyak, Bang. Kalau dia dibunuh itu menandakan bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan mati. Anak manusia itu kan banyak, sementara Anda mengatakan Yesus anak domba, mana yang betul? Anak domba apa anak manusia? Ya, Yesus kan berbicara tentang dirinya. Dari mana Anda tahu kalau Yesus berbicara mengenai dirinya? Loh, di sanalah anak manusia disesat, anak manusia. Ya, Yesus mengutip nubuatan di kitab Yesaya kan. Nah, jadi kalau itu terjadi terhadap dirinya, ya itulah dia yang dimaksudkannya adalah dirinya, disampaikan kepada muridnya. Makanya marilah kita ke Yerusalem. Nah, Anda maunya begitu. Kan Anda Kristen, Yesus maunya gitu enggak? Ya memang kenyataan itu yang terjadi di dalam diri Yesus. Itu yang Anda inginkan sebagai kesaksian Anda. Bukan yang saya inginkan. Lalu siapa yang menginginkan? Ini kan diriwayatkan. Ya, di mana Yesus menginginkan itu, Bang? Di mana Yesus menginginkan itu? Kita kan Kristen membaca apa yang diriwayatkan tentang apa misinya, kenapa dia lahir, kenapa dia mati, kenapa sayangnya dia buku bangkit. Anda, kitab Anda itu tidak ada validasi dari Yesus tentang kebenarannya. Lantas Anda jadikan sebagai acuan kan gitu. Sekarang begini, kalau Yesus itu pernah mengatakan dirinya akan mati,
Kenapa kemudian dia mengatakan kepada Petrus sebagai iblis? Justru kepada Petrus dia katakan iblis. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan dia akan mati di salib, Ya. Petrus nggak percaya, nggak setuju. Dia menarik Yesus dan mengatakan, tidak boleh guru kau mengatakan demikian. Jadi ketika si Petrus keberatan kalau Yesus akan mati, maka si Yesus katakan, enyahlah kau iblis. Karena kan kalau dia tidak mati berarti kan tidak sebagaimana rencana Tuhan ya akan terjadi dengan Yesus yang akan mati. Makanya Yesus katakan kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Karena Petrus nggak setuju kalau Yesus itu mati. Karena dia berpikir kalau ke sana Yesus akan Iya. Nah, itu pikiran manusia kan, Yesus akan mati. Kalau pikirannya Petrus, Yesus akan mati, dia keberatan. Makanya dia tarik Yesus, jangan ngomong begitu Yesus. Iya. Tapi kan di ayat setelahnya, itu di pikiran Allah dikatakan. Coba dibaca perikop itu. Iya, Waktu Yesus Petrus, katakan, enyahlah kau iblis. Petrus ternyata mengatakan, itu di pikiran. Petrus mengatakan engkau tidak akan mati. Artinya apa? Pikiran Petrus itu, Yesus itu tidak akan mati. Sebab kalau dia ke sana dia pasti mati. Makanya dia ditarik ke samping supaya dia tidak ke sono. Karena kalau dia ke sono dia pasti mati. Betul nggak itu pikiran Petrus? Iya. Nah, kalau pikiran Tuhan kan sebaliknya. Kan ucapan Yesus dia akan mati, Petrus tidak setuju. Tidak ada dia akan mati. Tidak pernah Yesus mengatakan aku akan mati. Nggak ada itu, nggak ada. Itu tidak mungkin akan terjadi. Coba kita buka perikop itu, kita baca satu perikop. Ya silakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu kan? Iya. Yang itu kan? Nah, itu perkataan Yesus nggak itu? Itu kan perkataan Yesus. Mana ada perkataan Yesus itu? Alamak. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan siapa? Itu catatan penulis Matius. Bukan perkataan Yesus itu. Alamak. Ya udah. Iya, nggak bisa dong. Kan yang harus dipercayakan kesaksian Yesusnya, bukan kesaksian orang di luar Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, jikalau aku bersaksi. Matius kan menulis apa yang dikatakan Yesus. Mana jadi Yesus berkata begitu. Jangan ditambah-tambahin. Gak ada Yesus mengatakan itu. Pengarang Matius ini mengarahkan kemudian orang yang membaca bukunya agar orang itu menganggap bahwa Yesus itu mati. Sedangkan Yesus menceritakan dirinya sendiri. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, pikiran Petrus di situ Yesus akan mati kalau ke sono. Sebaliknya pikiran Tuhan tidak begitu. Meskipun Yesus ke sono, tidak akan pernah bisa mereka membunuhnya. Itu pikiran Tuhan. Jadi kamu Petrus nggak usah takut. Ini sudah direncanakan Tuhan. Bukan begitu dia akan menyelamatkan. Kalau baca perikopnya semua. Nah sekarang begini, Saudara John, apakah pikiran Coba Petrus? dibuka ayatnya dan dibaca langsung satu aja di perikop. kesimpulannya. Apakah pikiran Petrus dan pikiran Tuhan sama, selaras? Kalau pikiran Tuhan akan terjadi di dalam diri Yesus, dia akan mati. Kalau pikiran Petrus, itu pikiran Petrus. Petrus keberatan. Itu pikiran Petrus. Salah. Anda Pikiran juga Petrus paham itu dengan ada. perikop itu Kutanya dulu. Coba baca baik. Kutanya dulu. Coba dibaca ulang itu. Kutanya dulu. Kenapa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya? Kenapa? Supaya dia menegurnya karena Yesus mengatakan dia akan mengalami kematian. Tidak ada Yesus mengatakan itu. Aduh, pembohong ini. Jangan suka membelokkan. Jangan saudara membelokkan hukum yang sudah jelas.
Tidak ada Yesus mengatakan itu. Nggak ada. Nggak pernah Yesus berkata aku. Nggak pernah. Nggak pernah. Petrus itu menarik Yesus karena dalam pikiran Petrus itu ini orang pasti mati kalau dia ke sana. Itu pikiran Petrus. Makanya Yesus marah. Nyala iblis. Coba baiknya dibaca perikop itu. Ada yang punya Alkitab. Saya ini jauh dari rumah ini. Sebaiknya itu dibaca satu perikop biar dipahami. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Itu catatan pengarang. Bukan perkataan Yesus itu. Tolonglah. Kesaksian-kesaksian orang itu jangan diangkat terlalu tinggi. Yang diangkat terlalu tinggi itu yang harus dipercaya supaya kita tidak binasa itu Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, supaya setiap orang yang percaya kepada anakku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percayanya kepada Yesus dong. Iya, kalau percaya kepadanya bahwa dia telah menjalankan misinya lahir, mati, dan bangkit, dia dapat hidup kekal. Justru kalau tidak percaya dia itu pernah mati dan bangkit, Itu bukan ucapan Yesus. Ini orang gimana sih? Yang harus dipercaya itu kesaksian Yesus. Ayo kok percaya kesaksian penulis? Penulis itu adalah orang yang mengumpulkan cerita. Orang yang mengumpulkan perkataan-perkataan Yesus. Maka perkataan Yesus dengan penulis itu nggak ada hubungannya. Mereka hanya pengarang yang menyusun cerita tentang Yesus. Adapun dia mengatakan Yesus berkata, itu pun masih diragukan karena dia bukan saksi utama. Nah sekarang ini kita hanya mendapatkan kemudian sisa-sisa pengajaran Yesus yang disusun sama penulis-penulis itu. Jadi penulis yang berikan pengantar. Pengantarnya kemudian Yesus yang mengatakan, enyahlah iblis. Kau hanyalah batu sandungan bagiku. Kau hanya memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia itu wajar. Di sana itu ada eksekusi kematian. Kalau dia ke sana apa yang terjadi? Ya mati. Itu pikiran manusia. Pikiran Tuhannya ya sebaliknya dong. Makanya dikatakan dalam Mazmur 91, meskipun 1000 orang di sisi kirimu, di sisi kananmu, tidak akan pernah menjamahmu. Biar kau berjalan di tengah-tengah singa, berjalan kemudian di tengah-tengah ular naga sekalipun, tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Karena Tuhan adalah batu yang kokoh, tempat perlindungannya. Itu, maka Yesus mau ketemu dengan mereka nggak ada urusan. Petrus ketakutan, janganlah guru, kau mati nanti. Yesus mengatakan, Yesus kan, pikiran Tuhanku jangan kau jangkali. Tuhanku sudah memiliki persiapan bagaimana dia menyelamatkan aku. Yesus menyelamatkan dalam arti ya, Yesus dibiarkan Bapa mati di salib karena Bapa tahu dia akan dibangkitkan, makanya dia diselamatkan di situ. Yang dibangkitkan dari kubur itu menurut Yesus itu adalah iblis. Apa pula Yesus yang dibangkitkan? Tidak ada malaikat yang membantu Yesus karena memang dilarang. Kata siapa ngarang lagi? Lukas 22 Yesus berdoa, maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Apa sih? Jangan gitulah, jangan suka membelokkan. Tapi bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Lalu malaikat kan turun ke bumi itu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapa. Nah, apa tujuannya malaikat itu datang? Menguatkan Yesus. Supaya dia kuat menghadapi penyalipan itu. Ini nenekmu kiper. Ada kok ngarang-ngarang cerita. Iya. Apa Dia pula? dikuatkan, dia kan tahu akan mati. Yesus berasa manusianya itu tidak maumu. sanggup, ya. Itu maumu. Sehingga malaikat datang. Itu maumu, dia, Saudara dia John. sanggup Itu menjalani maumu. proses itu. Karena kau adalah anak-anak iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Kamu dan iblis itu sama. Tidak demikian. Anda gagal Apa paham pula, itu. Tidak demikian. Kau itu pikiranmu sama seperti iblis. Mau Yesus itu mati.
Hanya iblis yang mau Yesus itu mati. Kan Yesus pasrah pada kehendak Bapa. Iya, Bapak Aku mengutus memohon malaikat. Katamu untuk apa kiranya malaikat itu datang? cawan ini Untuk lalu memberi dari kekuatan. Kekuatan malaikat apa? ini datang Kekuatan apa menguatkan, dikasih ke bukan Yesus? membebaskan. Hanya sekedar tidak cukup 3 jam aja mati. Kekuatan apa itu? Diberi anggur asam langsung mati dia. Itu kekuatan. Sedangkan yang disalib kiri kanannya itu panjang umur, nggak mati-mati. Dia nggak dipatahkan kakinya mati duluan. Belum apa-apa udah mati. Orang disalib itu sampai seminggu baru mati. Jadi kekuatan yang datang kepada dia itu bukan untuk mengantarkan ke tiang salib, tapi mengangkatnya ke langit. Itu yang betul. Sekarang begini, bisa nggak, ada nggak di dalam kitabmu itu manusia ke langit dengan sendirinya, ada nggak? Tidak ada. Selamanya malaikat turun dalam rupa awan lalu mengantarkan dia ke atas. Jadi malaikat turun ke bumi itu memberi kekuatan untuk persiapan terbang ke langit. Itu yang betul. Kok malaikat dibawa ke salib? Banyak orang yang dieksekusi mati, nggak ada malaikat turun ke bumi ngambilnya. Aku memberikan kekuatan kamu ya, aku supaya antar kamu di tiang salib, dikasih kekuatan. Nggak ada. Orang dieksekusi mati aja nggak ada didatangi malaikat. Ini Tuhan mau diantar ke salib pakai diantar segala sama malaikat. Ajaran apa ini? Yang betul, maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya sehingga semakin dia bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Kenapa bisa demikian? Manusia ingin melayang ke langit kedua. Lu pikir itu enak itu? Kamu aja dari lantai 1 dibuat melayang terangkat naik ke lantai 5 kok pingsan. Ini kecepatan cahaya dari bumi ke langit kedua. La haula wala quwata illa billah. Jadi kedatangan malaikat ini kepada beliau bukti kalau dia itu terangkat ke langit. Makanya dia mengatakan anak manusia akan dibunuh oleh mereka. Dan setelah mereka membunuhnya 3 hari kemudian dia akan bangkit. Siapa dia ini? Iblis. Angkatan jahat yang diberi tanda itu. La haula wala quwata illa billah. Coba dogma dan doktrinnya itu dibuang dulu lah kalau diskusi. Dibuang dulu diskusi itu. Yang bangkit dari kubur itu, yang keluar dari kubur itu, kata Yesus itu adalah penguasa dunia. Apa buktinya? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke segala dunia, ke seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang diberi kuasa dunia itu? Iblis. Makanya Yesus berkata, ketika dia menjelaskan dalam Yohanes 12 itu, nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Siapa dunia dihakimi? Iblis. Karena iblis itu adalah penguasa dunia. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana kira-kira? Ya keluar dari kubur. Makanya yang keluar dari kubur itu simbol untuk penyesat, orang-orang jahat yang percaya bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus, yang adalah Kristus palsu, itu adalah angkatan jahat. Coba Anda baca Petrus. Coba Belokkan Injil. Coba Anda baca khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2. Nomor 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Coba Anda baca tuh. Siapa yang disalib ini? Menurut Petrus di situ. Orang yang baru dijadikan Kristus. Sedangkan anak Maria kapan dia Kristus? Sejak lahir dia sudah Kristus. Sedangkan yang disalib ini menjadi Kristus. Apa Kristus itu? Orang yang diurapi. Untuk siapa? Untuk iblis. Keturunan iblis. Makanya dikatakan orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan. Bagi siapa? Bagi penyalibnya dan konco-konconya. Maka penyalibnya berkata kepada Petrus apa? Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Nasihat Petrus kepada mereka? Bertobatlah, keluarlah kalian dari angkatan jahat ini. Itu makanya Paulus.
Coba kau baca Lukas 12 bagian akhir itu, Yesus memberikan perumpamaan ya. Dan Lukas 12. ketika Lukas 16, dia Lukas memberikan 16. perumpamaan Hmm. tentang Lazarus yang di surga dan orang kaya yang di neraka. Dan Abraham katakan pada mereka ada kitab, ya, tidak usah suruh Lazarus turun. Dan di situ dikatakan bahwa sekalipun orang yang dibangkitkan datang kepada mereka, mereka tidak percaya. Jadi Yesus berbicara tentang dirinya, bahwa dia itu pernah mati dan dibangkitkan. Jadi inilah kamu. ketika dengar dulu, sabar Suma. Inilah kamu. Ketika Yesus juga ketemu Anda mengatakan bahwa saya pernah mati dan bangkit. Anda Nenekmu tidak akan kiper lah, percaya. itu karangan kau sendiri. Kubacakan kau sebuah dalil supaya kau sadar, saudara John. Jangan kau sesatkan orang. Kau baca Yeremia 30 nomor 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan, bagi mereka. Maksud lo, Daud pernah dibangkitkan gitu dari kematian? Itulah orang Kristen ketika berbicara kebangkitan. Wah, yang ada dalam benak mereka itu apa? Tangan keluar dari kubur, tak nampak jari-jari. Habis itu siku, habis itu lengan, habis itu kepala, habis itu leher, habis itu dada. Keluar berjalan. Tuhan hadir di bumi. Itulah kau. Itu Kristen. Kebangkitan bagi Bani Israel itu adalah kejayaan dari keterpurukan. Kalau Anda memahami Lukas 16, akan datang orang yang kubangkit. Orang yang kubangkitkan itu memang Yesus. Tapi bukan bangkit dari kubur. John. Dari dulu gini aja terus kau kerjamu penyesatan terus. Kalau itu yang kau maknai kebangkitan, berarti Daud juga bangkit dari kubur dong. Mereka akan mengabdi kepada Elohim dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Wah, Daud dari kubur dibangkitkan. Kabur kau kan? Daud itu benar-benar raja. Dia benar-benar Mesias. Itu fakta real, absolut seperti itu. Lalu kemudian dikatakan akan kubangkitkan. Ya, Daud mati, harus bangkit dong, sesuai dengan maunya John Pokro. Jangan kayak gitulah. 2026 ini kita harus mencerdaskan anak bangsa. Jujur kita mengurai kebenaran itu. Percuma lagi menyederhanakan, merevisi supaya kalian itu gampang menerima apa yang tertulis di situ. Meskipun tujuannya ada sih. Tapi paling tidak pendekatan bahasa Indonesia kok susah untuk kalian pahami. Orang dibangkitkan dari keterpurukan, dibangkitkan dari pingsan, dibangkitkan dari kehancuran, dibangkitkan dari kebinasaan. Tergantung konteks. Tidak kebangkitan ini mulu-mulu keluar dari kubur. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Anda boleh beragama dengan doktrin dan dogma, tapi tidak semua Kristen mau. Tidak semua Kristen mau. Orang-orang Kristen juga mau juga selamat. Ada di antara mereka juga yang penasaran. Ini kok perpuluhan mulu. Kapan belajar Bibelnya? Kapan? Ada juga orang Kristen yang mau belajar. Jadi jangan disesatkan. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Bahwasanya sebagian dari anak keturunan Adam itu berlaku sebagai penyesat. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu menyaksikan kebenaran itu. Tertulis pakai bahasa Indonesia pun. Tapi kamu selalu membengkokkan man amana tabgunaha iwaja. Kamu selalu ingin membengkokkan. Apa yang sudah lurus, apa yang sudah nyata, kau kaburkan, kau bengkokkan. Demi apa? Demi supaya kau membantu iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Memang Yesus sudah menubuatkan kok mereka para penjahat ini, orang-orang jahat ini akan memakai namaku. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Inilah yang sedang kalian praktekkan. Kata Yesus, waspadalah kalian wahai orang-orang Yahudi. Wahai murid-muridku, akan datang banyak penyesat memakai namaku.
mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah ini pakai nama Yesus, Yesus Tuhan, keluar dari kubur, apa pula? Yesus anak binatang, anak domba, apa pula? Nama Yesus dicatut untuk syahwat kalian, untuk nafsu kalian itu. Tidak boleh gitu. Ini 2026 kita mencerdaskan anak bangsa. Dudukkan perkara agama ini pada porsi yang sebenarnya. Jangan doktrin dan dogma. Kalau mau doktrin percuma kali itu Anda punya, percuma. Percuma. Jadi belajar lagi. Ayo silakan pasien selanjutnya. Silakan Tian atau Pendeta Ari. Ya, ya, bisa. Ya, ya. Ya. Terlalu panjang yang dibilang Bang Zuma ini, jadi aku pun nggak tahu lagi mau respon, nggak ngerti lagi. Mungkin apa yang mau, apalah dari Bang Zuma, apa yang kesaksian yang Kristen harus bertanya? itu, kesaksian Kristen terhadap Yesus itu, kalau kesaksian Yesus yang mereka sebut di situ, yang Yesus yang mereka maksud itu adalah nama Maria, semua kesaksian kalian itu adalah dusta belaka. Tapi kalau kesaksian kalian terhadap Yesus yang adalah iblis, penyesat, yang memakai nama Yesus, saya katakan salut. Anda berhasil menyesatkan banyak orang. mungkin alasannya kenapa Anda tidak percaya kesaksian yang ditulis di Alkitab, kesaksian para murid? Saya percaya kepada kesaksian murid. Yang saya tidak percaya kesaksian Kristen. Bedakan itu. Kesaksian para murid menurut Yesus tertulis di dalam kitab saudara di Yohanes 17 nomor 8. Itu kesaksian murid. Apa kesaksian muridnya? Mereka semua muridku telah menerima firman yang aku berikan kepadanya dan mereka semua percaya. Apa kepercayaannya? Aku adalah rasul utusan Tuhan. Saya percaya itu. Itu saya percaya. Kesaksian muridnya. Baik. Kita mulai dari situ bahwa rasul dari Tuhan. Apakah rasul ini maksudnya adalah tertiang ciptaan? Enggak ada rasul, itu utusan Yesus. Ya, itu bukan maksudnya rasul. utusan ini memberikan ide tertuju kepada hanya ciptaan, karena ini peran. Utusan kan bukan berarti dia bisa manusia, dia bisa malaikat, dia bisa juga, karena dalam kekristenan firman itu Ya, Kristen kan ku bilang tadi samamu, tidak ada yang bisa dipercaya dari kesaksian kekristenan itu. Gak usah kau pakai itu. Sekarang kesaksian yang benar adalah kesaksian Yesus. Bukan Kristen. Kristen ini siapa rupanya? Kristen ini hanya memanfaatkan nama Yesus untuk mengajak orang lain percaya kepada ajaran Kristen yang dari Roma Yunani itu. Kesaksian Yesus itu tidak sesuai dengan kesaksian kalian. Beda. Iya, jadi apa yang disaksikan oleh murid, walaupun itu Anda tidak mempercayai. Atau kesaksian murid itu apa? Yesus itu rasul. Alamak. Iya, rasul. Nah, udah titik. Iya, Kesaksian Kristen, Yesus itu Tuhan. Kan timpang. Makanya saya bilang tadi, kalau Yesus bilang aku rasul utusan, ini maksudnya apakah menunjukkan bahwa dia ciptaan atau bukan? Ciptaan dong. Masa Nah, Tuhan? makanya saya bilang di dalam kekristenan itu di kitab Yahudi, bukan kitab Kristen, bukan perjanjian yang di kekristenan yang dipakai oleh Yahudi, bahwa Allah berfirman, aku mengutus firmanku, karena dalam kekristenan adalah firman itu hidup, bukan seperti dalam Muslim. Mungkin firman adalah benda mati, atau Al-Quran benda hidup. Saudara, Enggak. membaca Jadi kisah biar para kita rasul juga. satu. Soalnya saya bilang, Saudara, dalam kekristenan firman saudara. itu hidup. Nih, tak Apakah ajarin. dalam Muslim Saya kalimat ajarin. Allah itu benda mati? Saya ajarin Iya, ya. maka karena saya sih kan bahwa firman Allah dalam kekristenan hidup. Kisah para rasul 1 nomor 1, firman Tuhan Iya, Bang Zuma. Logos. Ini kenapa buku. dia utusan? Gila Kayak ini. saya bilang tadi, biar saling Gila kau. Sudah gila kau. Gara-gara doktrin barat kau jadi gila kau. Nanti bisa ditanggapi. Hai Theophilus, hai Theophilus. Dalam bukuku yang pertama, buku di situ bahasa Ibrani Yunaninya apa? Logos, firman.
Logos yang dimaksud di situ firman, buku. Buku itu hidup rupanya. Kau nyindir-nyindir buku, firman, kalam. Hah? Kau belajar di mana kau tuh? Kesaksianmu itu kesaksian bohongan semua. Kata Firman dalam bahasa Yohanes Yunaninya di apa? bukunya, makanya Bang Zuma, apa yang kami tuliskan adalah apa yang kami raba, yang kami lihat tentang firman hidup. Ya firman hidup, ya firman hidup. Berarti makhluk. Ya makanya saya bilang, Nah Yesus tapi makhluk, memang tulisan betul. Apa cerita masalahnya? tentang. Bukan masalah Makanya yang... saya bilang, itulah sebabnya saya bilang tadi Bang Zuma, bahwa dalam kekristenan sebagai utusan karena dia firman yang datang ke dunia. Makanya saya tanya, kalau dalam Muslim, alam semesta ini apakah juga firman Tuhan firman. itu benda mati atau benda hidup? Kamu baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia ini semua adalah firman. Bukan cuma Yesus doang. Bukan manusia firman dikatakan di situ. Cuma gimana sih pengertianmu? Jelas-jelas kau baca manusia tidak hanya hidup. Jadi Ya manusia, Yesus manusia pada bukan. firman Tuhan. Yesus manusia bukan. Iya, yang Terus apa makanya bedanya dia dengan adalah manusia firman lain? yang menjadi manusia. Kita juga ini firman yang menjadi manusia. Bukan. Kamu pikir kita ini apa yang jadi manusia? Kutanya, kita ini jadi dari mana kita ini? Dari mana kita ini jadi manusia? Kutanya dulu, kita ini dari mana? Bukan dari firman. Iya, kalau kayak gitu Al-Qur'anmu, firman Itu beda Allahmu ada lagi yang tuh menjadi Yul. manusia, ada yang Itu menjadi beda Al-Qur'an. lagi. Itu Lah, beda lagi. Kalau Anda Al-Quran double itu. standard. Iya, saya mau tanya samamu. Apakah firman Allahmu menjadi manusia dan ada yang menjadi Al-Quran? Kisah para Rasul 1 nomor 1. Yezuma jawab dulu, firman Tuhanmu itu bisa menjadi manusia, kamu seperti dalam Kristen kau bilang tadi, dan bisa Iya juga di betul. Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu itu berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Makanya aku baca Yohanes Berasal 1 dari nomor 3. firman atau, makanya saya tanya tadi, berasal dari firman atau firman menjadi manusia, Zuma yang mana yang Yesus betul itu kamu? bukan firman tuyul. Di mana kau dapat dalil Yesus itu firman? Di mana? Kan kau Tunjukkan bilang dalilnya. tadi, Zuma, kita ini manusia juga Tunjukkan firman. dalilnya Yesus itu firman. Mana dalilnya pengakuan Yesus aku adalah firman? Mana? Tunggu dulu. Kau bilang Itu tadi, kita ini manusia juga firman. Saudara, Berarti imanmu jangan kau firman bawa firman Allahmu bisa jadi manusia seakan-akan dan bisa imanmu jadi itu sudah Al-Quran. mewakili Yesus. Imanmu itu iman berdiri sendiri, iman pagan kau itu. Pagan. Sadar aja lah, kita harus luruskan, kamu yang bilang kita ini manusia juga firman. Bukan saya Berarti yang firman bilang. Allah bisa jadi manusia, Itu bukan bisa saya jadi yang Al-Quran. bilang. Itu bukan saya yang ngomong. Itu pengakuan Yesus. Matius 4 nomor Kan 4. saya bilang tadi samamu, cuma Udah, pengertian turunkan. yang dimaksud Kamu manusia turun, hidup kamu dari turun. firman. Kamu Kau bilang kita dibawa. juga semua manusia Saudara, firman. sebelum saya maki kau turun. Bodoh, sombong, tolol, dongo. Hanya kau bisa melilit lidahmu itu, bisamu melilit-lilit lidah gitu. Ya aku udah masuk intelek gitu, tapi isinya kosong. Kalau kau berbicara firman dalam tataran logos, buku juga disebut logos. Kau baca Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Dengarkan saudara Kristen, kalau Bang Suma berbicara, apa yang terlontar dari mulutnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Pasti ilmu. Catat itu. Saya bukan bicara kosong. Saya ini orang belajar. Yang keluar dari mulut saya itu pasti ilmu. Dan itu sangat bermanfaat bagi keselamatan kalian. Yesus Anda katakan firman. Buku juga disebut firman. Kalau Anda mengatakan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman di situ logos, asal kau tahu. Bukan rema, tapi logos. Nah, sedangkan Kisah Para Rasul 1 nomor 1, kitab yang diberikan Lukas kepada Theophilus juga disebut logos. Tolong. Gak pakai doktrin gereja, jangan. Gak pakai di sini. Kenapa? Kalian itu bukan pengikut Yesus. Dan kalian bukan pelaku firman. Bukan. Jadi tolong kalau kita berdiskusi, kedepankan akal. Jangan dogma, jangan doktrin, jangan sok tahu. Tak ada kesaksian kalian itu yang betul. Kesaksian kalian itu semuanya tipu-tipu.
Kalian tipu-tipu itu. Hari ini kalian mengatakan Yesus itu utusan. Tengok hari Minggu. Tak ada kesaksian itu bohongan. Jadi, ayo lembutkan hati kalian menerima pengajaran. Kita kaji bersama. Anda boleh bertanya tentang Al-Quran. Boleh. Anda boleh bertanya tentang Islam. Boleh. Kenapa tidak Anda bertanya tentang Al-Quran? Selama materi kita itu ada kesinambungannya. Ini kita sedang berbicara kesaksian. Kesaksian. Bagaimana kesaksian Yesus menurut Yesus? Kesaksian murid Yesus menurut gurunya Yesus berdasarkan pengakuan Yesus itu sendiri. Kalian ngomong entah kesaksian entah apa-apanya kalian bilang. Yesus adalah gembala sekaligus domba. Apa itu? Gimana ceritanya tuh? Yesus buka kandang kambing. Habis itu Yesus yang bunyi kambing di dalam gitu maksudnya. Aneh. Ditanya mana Yesus mengaku sebagai anak domba? Gak bisa kasih dalil. Ngarang aja terus kan. Ya sekali lagi saya katakan saudara, kalau kita berdiskusi, kedepankan ilmu. Ilmu itu yang harus dikedepankan. Kenapa? Kita di sini diskusi disaksikan banyak orang, bukan cuma berdua kita. Dan yang nyimak diskusi ini bukan hanya orang-orang ece-ece, kalangan atas pun menyimak. Jadi kalau berbicara jangan hanya modal jas, pakai dasi ngomong tapi isinya kentut. Penampilan tidak butuh. Ketika kita berdiskusi yang dibutuhkan itu adalah narasi yang berlandaskan dalil. Dan narasi yang selaras dengan dalil. Tidak bentrokan dengan dalil. Saya kira begitu. Silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Ari. Selamat malam. Pendeta Ari, mionya kan sudah kebuka Pak Pendeta. Aku ingin ngomong kalau pendeta karena pasti doktrin. Udah terlatih nih. Udah dihafal semua bahasa-bahasa doktrinnya. Jadi mau ngomong apa? Di depan orang yang punya data, sementara dia nggak berdata, banyak doktrin. Kalau pendeta ya, kalau benar pendeta. Pas. Pendeta beliau. Ya, coba angkat bicara saudaraku Ari. Silakan Pendeta Ari. Yesus menurut Yesus berdasarkan lisan pendeta, kita dengarkan coba. Kayak blender pasti ngomong dia mutar-mutar. Pendeta Ari. Aduh. Halo. Gimana? Sorry, Ya, itu miotnya kan sudah kebuka, Pak Pendeta. Silakan. Ya, apa? Masalah apa sih? Diulang mungkin Gurunda. Yesus, menurut Yesus gimana Gurunda? Kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus kenapa? Cuma apa maksudnya kesaksian Yesus menurut Yesus? Maksudnya kamu apa? Begini, pendeta. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, kalau pendeta yang bersaksi tentang Yesus, benar nggak kesaksiannya? Hubungannya kemana? Kamu apa analogi kamu? Bagaimana sih ini maksudnya? Anda kan penjual Yesus, pengepul duit untuk pribadi Yesus Anda berkata, dengan aku menggunakan bersaksi nama itu Yesus. tidak benar. Kalau pendeta bersaksi tentang Yesus, Ya, apakah kesaksian seorang pendeta benar? ya kenapa? Saya pendeta memang, kenapa? Ya iya, itulah makanya jangan emosi, santai aja napa. Kenapa? Kamu ngomong apa? Nggak ada Yesus berkata, Pak Pendeta, kalau Yesus aku berkata bersaksi di mana? tentang diriku Yesus sendiri. berkata di mana? Kamu baca dari mana? Yesus berkata di mana? Anda seorang pendeta, Anda nggak tahu? Jangan Seorang banyak- pendeta nggak tahu itu. Banyak. Yesus berkata di mana? Ayatnya di mana? Dikonfirmasi sama si Arif nih yang punya roh nih. Hah? Anda tidak tahu? Yesus bukan perkara tidak tahu dan tahu kamu. Ya buktinya Anda bertanya. Ayo, di mana Yesus berkata demikian? Coba aku uji dulu. Ih, kamu yang bicara di situ. Kamu Katanya ada roh. Yesus bicara. Di dalam tubuhnya sudah ada roh. Dua lagi rohnya di dalam. Teman-teman, di dalam tubuh pendeta ini sudah dua roh di dalamnya. Masih juga nggak tahu dalilnya. Apa dalilnya? Ya,
Ini pendeta atau pendesta? Ya kau yang memang ngawur bicaranya. Lah, saya kan bertanya, saya bernyatakan sebuah pernyataan sikap dari Yesus. Kata Yesus, jikalau aku berkata atau bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Terus? Itu tertulis di mana? Kamu yang bicara, kamu yang Pendeta, pendeta. Tengoklah ini wahai jemaat-jemaat. Tengok ini pendeta tuh. Kalau di depan mimbar, di depan kalian gak ada saya di depannya. Wah, berapi-api. Sampai kupingnya keluar asap dia bercerita depan kalian tuh di gereja. Tapi di depan saya lihat lontong sayur ku buat. Kamu bicara begitu harus dilanjutkan. Bicara seperti itu Ya itu tertulis di mana? Loh, kamu yang menanalikan Loh, kok kamu itu kan tertulis di Bible. Jadi selama ini kau pungut perpuluhan itu nggak ada yang kau tahu dari Bible itu. Hubungannya dengan perpuluhan kemana? Yesus bicara begitu. Ya kamu nggak tahu Bible, kau ngaku pendeta, mengaku gembala, kamu nggak tahu Biblemu sendiri. Gimana itu? Bukan sepotong begitu. Itu satu data, itu bukan sepotong, itu satu data itu. Ada kelanjutannya. Apa pula kelanjutannya? Cuman satu data di dalam Bible yang mengatakan ucapan Yesus seperti itu. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar, tidaklah betul. Itu tertulis di mana? Ada kelanjutannya. Kau yang jawab ditulis. Saya tidak tanya apa kelanjutannya ada atau tidak ada. Yang saya tanya itu tertulis di mana? Itu ditulis dalam Injil Yohanes, itu jelas. Ada Yohanes berapa? Yohanes berapa? Biar kulihat. Saya tidak menghafal, yang penting ada dalam Injil Yohanes. Ada kelanjutannya. Masalah generasi. Kalau perpuluhan tertulis di mana? Kalau perpuluhan? Itu ada kelanjutannya dalam Injil Kalau Yohanes. Jelas perpuluhan tertulis di kitab mana? Ayat berapa? Dalam Injil Yohanes ada, dalam Matius, Markus, Lukas juga ada seperti itu. Tidak ada, cuman di dalam Yohanes. Aduh. Makanya saya bilang tadi kan di dalam Yohanes seperti itu. Anda mengatakan bahwa di Markus, Lukas juga ada. Aduh, gimana ini? Pertama dalam Injil Yohanes jelas ada itu, tapi itu ada kelanjutannya, udah sepot. Saudara, kalau data-data tentang perpuluhan Anda hafal? Ngapain? Nggak usah disangki-sangki gitu. Kutipan apa Kalau perpuluhan hafal dalilnya? Bukan perpuluhan. Dosa perpuluhan kelanjutan. Ada kelanjutannya. Oke, maaf Pak Pendeta, saya cuma intermezzo aja, cuma cek ombak apakah Anda ini betul-betul gembala atau Anda hanya gembala. Kamu usah basa-basi kau mulut gue. Di depan jemaat Anda hebat, depan saya jangan pernah berharap bisa lolos Pak Pendeta. Saya ada urusan sama kau siapa? Kau ada. Yang penting saya kenyang kan gitu, ya kan? Tahu siapa yang penting dompet tebal kan gitu. Ngapain? Nggak ada di bawah. Nggak urus, yang penting jemaat bisa dihipnotis perpuluhan tiap bulan, ya kan ya? Masalah generasi. Ayo saudara pendeta, mari biar saya bimbing lagi. Di dalam Yohanes 5 nomor 31, Bang Zuma. Saya harusnya yang menjadi pendeta di gereja, bukan Anda, karena Anda nggak tahu Bible. Yohanes 5 nomor 31, Yesus bersaksi tentang dirinya. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri dan kesaksiannya itu tidak benar, bagaimana kalau pendeta ini bersaksi tentang Yesus? Benar tidak? Apa hubungannya kau bicara seperti itu? Iya, supaya jemaat ini ngerti, sadar, supaya tidak ke gereja lagi menyerahkan persembahan. Itu bicara seperti itu, kau urusan apa? Lah, karena kesaksian Anda itu tidak betul. Menurut kau yang tidak betul, caranya kau yang tidak jelas. Loh, kok jadi saya yang diserangnya? Kan Yesus sebagai Mesias berkata, jikalau kesaksianku itu, kata Yesus, ngapain kau urus apa? Kau urus apa dengan urusan itu? Itu kata-kata Yesus, jangan dipotong. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Itu Yesus. Potong seperti itu. Emangnya kau Saya nggak potong.
Saya nggak Ya, potong. Itu ada kelanjutannya. Iya gimana? memang betul. Kelanjutan. Tapi kelanjutannya Anda bisa baca di 37-nya. Ya, tahu yang baca Bapaklah itu yang betul. bersaksi. Bapaklah yang bersaksi tentang aku. Harus Kelanjutan Bapak. itu ada. Kalau mau kesaksian Yesus itu betul, harus dipersaksikan dua. Bapak mempersaksikan juga apa yang disaksikan oleh Yesus itu, betul? Benar nggak? Benar nggak? Iya, benar. Otaknya kau yang Kesaksian otak kau yang Yesus, miring. kesaksian Yesus Baca itu ayat nanti baca dikatakan ayat itu, benar. Otak kau yang miring, jadi otak kau sesuka hati menghasilkan ayat itu bukan itu artinya. Otak kau yang miring itu artikannya, mulut kau, congor kau yang panjang, yang gak jelas. Perpuluhan akan semakin berkurang, Pak Pendeta. Dengan cara Anda diskusi seperti itu, sengaja aku mau lihat level pendeta itu gimana. Memangnya kitab saya itu kau baca gitu lalu artikan gitu, itu otaknya miring orang yang tidak punya. Jadi harus diartikan pakai telapak kaki rupanya. Pakai telapak kaki otak. Lalu pakai apa kita mengartikan itu? Artikan nggak bisa kau artikan itu seperti itu. Itu ada latar belakangnya ungkapan-ungkapan seperti itu. Kau belajar. Oh, pandai-pandai ya. Lu pikir ini gereja Pak? Pandai ya. Oh, pandainya. Lu pikir ini gereja apa? Banyak Alkitab itu kayak kau punya Al-Quran yang nggak ada Oke, kita dengarkan saudara pendeta kita ini. Saudara pendeta, untuk memahami Bible, ilmu apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa paham Bible? Umurnya kau panjang, jadi ngapain jelaskan sama kau? Memangnya ayat Alkitab tuh. Nggak bisa dia menjawab, karena sebenarnya pendeta itu pun tidak tahu Bible. Buktinya tadi dia nggak tahu Yohanes berapa, dia nggak ngerti. Dia cuma pernah baca tapi dia nggak tahu, karena dia merasa itu tidak penting. Yang penting adalah foolish, yang mendatangkan foolish, itu yang dia tahu. Dia cuma meraba-raba. Itu dia ada di Yohanes, dan data itu juga ada di Lukas, Markus, Matius. Sembarang baca baca. Sekarang saya bertanya, untuk menguasai Biblemu, saya harus belajar ilmu apa? Belajar ilmu apa? Mana kau mau otakmu mau dipelajari? Otak congor kau kayak gini, apa yang mau pelajari? Masolang generasi. Saya harus belajar ilmu apa supaya saya paham Yang Bible? mau dipelajari, memperdengarkan congor mana bisa? Emangnya baca Alkitab itu kayak baca Quran kau seperti itu? Saya sedang bertanya, untuk paham Biblemu saya harus belajar ilmu apa? Belum belajar ilmu, congor kau udah panjang gini, apa yang mau dipelajari? Congor kau udah panjang gini, apa yang mau kita pelajari ya? Enggak, bukan kita, saya aja. Bang Suma, supaya kau paham Bible, Congor kau panjang, apa yang mau dipelajari? Diskusi yang baik aja Pak Pendeta. Diskusi yang baik. supaya saya paham Bible itu, ilmu apa yang saya harus pelajari? Ngapain kau mau pelajari apa? Kau udah percaya, kau udah ini, ngapain kau mau dipelajari? Inilah bahasa yang kau gunakan ketika jemaatmu bertanya di gereja, betul? Ini dia lihat kayak orang mau baca Alkitab. Iya dong. Saya aja yang di luar jemaatmu kau gituin, apalagi jemaatmu sendiri. Ini hadapi jemaat, hadapi kau udah sama. Otak kau congor. Gimana? Iya, karena saya kritis. Jemaatmu cuma manggut-manggut, habis itu kasih kau duit. Bukan kritis itu tolong namanya itu. Ngapain kritis? Kok tolong, saya kan bertanya. Saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Pendeta Ari, saya bertanya. Dari tadi congor bertanya. Saya bertanya loh. Apa yang harus saya pelajari supaya saya itu paham Bible? Anda kan mengatakan saya nggak paham. Saya modal congor. Nah, sekarang untuk paham ilmu apa yang saya harus pelajari? Cuma menyimpulkan kok mau bertanya ilmu apa? Dari tadi cuma menyimpulkan terus baca nyimpulkan. Diskusi yang baik Pak Pendeta Ari. Lah, saya yang mengajari kamu Bible kok dari tadi sombong. Apa yang sorry mau diajari kau? Emang kau siapa diajari? Lah, saya tadi bertanya tentang kesaksian Yesus. Anda yang bertanya, itu tertulis di mana? Itu ayat itu pengertiannya katakan begitu. Yang kau baca begitu. Ya, sekarang kamu artikan, coba ajarin saya, coba. Artikan. Apa maksudnya data itu? Nanti sudah diartikan, mutar sana, diartikan, mutar sini, kasih kata otak kau. Karena saya bukan jemaatmu.
Kau sudah berjemaat-jemaatmu. Suruh Kalau orang artikan. jemaatmu bisa kau tipu, saya nggak bisa. Mutar sana, mutar sini, dasar cuma modal Saya congor bukan aja. jemaatmu, Pak Pendeta, yang bisa kamu tipu, bukan. Tipu-tipu, kau yang tukang penipu, kau yang tukang penipu. Apa yang saya tipu? Emang saya pernah pungut perpuluhan? Kau bilang kenapa tipu-tipu? Ngapain kau bilang kau tipu-tipu? Anda kan mau saya itu nurutin apa mau Anda. Saya bilang nggak bisa. Saya ini bukan jemaat yang bisa Anda tipu. Penipu. Orang urusan apa tipu-tipu? Kau bilang orang kita penipu, kaulah yang penipu seperti itu. Lah kalau begitu, coba Anda terangkan kepada saya. Apa yang diterangkan? Otak kau Nah diterangkan. itu kan nggak mau dia. Karena Anda tidak akan berhasil menipu saya karena saya waras. Congor duluan, otak kau itu bukan tipe orang yang mau mendengarkan, tipe congor aja panjang, nggak ada isinya. Anda mau berdiskusi atau Anda mau maki-makian di sini? Anda yang harus mengerti diskusi itu seperti apa dulu. Ayo udah kasih contoh, coba kasih contoh coba. Nah, gimana Anda coba. diskusi itu diskusi seperti apa? Diskusi Coba Anda kasih contoh, coba bagaimana berdiskusi yang baik, silakan. Tanya kau diskusi itu apa? Saya tanya kau diskusi itu apa? Saya tanya kau diskusi itu apa? Anda sekarang berikan Saya contoh, tanya kau silakan. diskusi itu apa? Saya tanya kau diskusi itu apa semua? Saya nggak tahu. Nggak tahu diskusi itu apa. Nah, coba kasih contoh cepat. Saya tanya kau diskusi itu apa? Saya tidak tahu diskusi itu apa. Nah, ya sudah, kamu kasih contoh, silakan. Kasih contoh, bilang diskusi, tapi congornya panjang kemana-mana. Ini kamu pikir di rumahmu ini? Ya kau juga pikir apa? Kenapa dipikir undang-undang kita orang naik di sini ngapain? Memangnya kenapa? Emosi dia. Emosi. Saudara itu adalah pendeta. Di bawah ini banyak jemaat yang menyaksikan. Jemaat ingin supaya yang datang menghadapi kami apologet Islam ini adalah pendeta. Tidak usah panjang congor. Tapi ternyata jemaat liar lebih bagus daripada seorang pendeta. Panjang congormu. Naik ke sini cuma memaki, congor, bodoh. Apa ini? Ya sudah. Pendeta Ari, waduh gimana ini Bang Lubis? Mungkin Bang Lubis bisa menggantikan. Bang Lubis, selamat malam Bang Lubis. Ya, selamat malam. Gimana? Ya. Pendeta Gimana kok. cara diskusi? Inilah jemaat-jemaat, lihatlah kelas pendetamu tuh. Ehonya kegedean Bang Lubis. Ehonya kegedean Bang Lubis. Takut perpuluhan habis. Itu tengok. Lain kau congor aja. Itu aja terus congor. Orang bicara dalil, dia malam-malam bertanya itu tertulis di mana. Dalil kau dari mana kau dalil bicara dalil asumsi liar aja dari tadi kau dalil. Anak-anak kayak Ini saya rasa di gerejanya tinggal 2 orang nih jemaat nih, makanya dia datang sini emosi. Ngapain emosi sama kau? Nggak ada arti. Gimana masih kencang? Nggak ada sih Ekonya, emosi sama Bang kau. Arif. Sudah. Ini apa anda ini? Apa artinya bicara diskusi? kayak anak kecil. Pendeta kok kayak anak kecil. Marah, jemaatnya sudah banyak syahadat, marah dia. Satu room sama saya anak kecil. Kayak anak TK kalian satu room nih. Bilang diskusi. Aduh. Ya. Ya ampun. Emosi dia. Disuruh dia yang menjelaskan ndak mau. Emosi sama kau nggak ada arti emosi sama Disuruh kau. baca dalilnya ndak mau. Cuma panjang kalau kau bilang diskusi, saya tanya diskusi apa artinya dulu kau jawab. Saya nggak tahu. Bang Lubis, gimana ini Bang Lubis? Ini pernah diserang Bang Lubis ini kemarin ini. Pendeta Bang Ari. Juma bisa saya bicara sama Pak Ari bentar? Boleh, silakan Bang. Coba dinasihati dia supaya dia jangan konsentrasinya ke perpuluhan mulu. Semuanya asumsi liar aja. Gantian Pendeta Ari. Ini Bang Lubis mau bicara. Cara menutupi kelemahan itu gitu, marah-marah. Bukan diskusinya mana itu Bang Lubis, Pak Pendeta Ari. Saran Silakan Bang Lubis, saya apa ada yang mau 2 ini disampaikan? tip Bang Joma. Kalau menutupi kemaluan itu pakai celana. Andi jangan cerewet kau Andi diam situ-situ. Masuk langganan. Silakan Bang Lubis, saya kasih Iya. kesempatan Bang Lubis. Bang Ya, Ari silakan. begini, Bang Ari Pak. Bang Ari kan seorang pendeta nih. Waduh. Jadi lakukan aja saya rasa apa yang harusnya pendeta lakukan karena kan banyak yang dibawa mendengar. Pintar abang ini. Jadi jangan abang melakukan masalahnya. Jadi dia nggak terima pasti
Tetapi abang cukup melakukannya untuk orang yang di bawah. Kan banyak nih yang kita mungkin banyak juga umat Kristen juga di bawah gitu. Lakukan saja gitu. Makanya kita nggak boleh menghujat, nggak boleh menyerang pribadi. Kita harus buat contoh juga kepada jemaat yang di bawah. Begitu Bang Ari saya rasa. Jadi tanggung jawab kita itu beritakan aja kebenaran itu menurut versinya abang seperti apa. Jadi jangan ini begini, jangan konsepnya untuk mengalahkan Bang Juma atau mempermalukan Bang Juma, itu nggak bisa. Kalau nanti ke sana itu pasti lari nanti kebenaran itu. Apalagi abang dalam situasi emosi gitu ya. Ya memang sulit, tapi memang itulah menjadi tanggung jawab seorang pendeta, apalagi Jangan terlalu panjang Bang, ntar nggak bisa ditampung lagi. iya, begitu saya rasa. Jadi Bang Juma ya wajar, dia harus mempertahankan imannya kan. Begitu loh. Jadi kita nggak boleh marah. Begitu saya rasa. Jangan terpancing abangku, nggak boleh. Saya itu bukan baru kenal semua ini sama Room ini bukan baru, sudah tahu kita. Bukan mau diajak diskusi, kita mau bicara apa. Tapi ini kan cuma room untuk cari pembenaran dengan konsep-konsepnya si Suma ini aja, tuh seperti itu. Jadi kita mau baik-baik bagaimanapun tidak akan pernah bisa, bro. Jadi sudah seperti itu, kita gini-ginian. Parah. Ini artinya Anda sudah kalah sebelum bertarung. Polemikus yang gak jelas, kita berhadapan mau bicara Pendeta, baik-baik diskusi. ada yang disebut amanat agung. Malah diputar sini, ngapain kita mau ikut kayak gitu? Seperti itu. Jadi kau mau ini ya saya lawan seperti ini caranya. Itu cara bicara saya seperti ini. Kalau kita mau diskusi cara baik, kau atur timernya, kau atur ininya. Ini modal si Boleh. Atur timer. Teman-teman, atur timer dengan Pak Pendeta ini. Angkat tema yang paling Pak Pendeta kuasai. Silakan, saya layani. Silakan. Gimana Pak Pendeta atur tema? Begini loh, kita tidak perlu orang anak kecil yang harus, kalau memang mau kita diskusi, lawan bicara harus didengar. Mulai dia. Iya. Saya kasih tema. Saya kasih timer sama timer waktu. Ayat ini aja, ayat itu tadi yang dia kutip itu yang mau saya jelaskan seperti itu. Ya udah jelasan. Berapa menit Pak Pendeta? Butuh waktu berapa menit? Tidak usah lama-lama. Bagi kami itu kan ayat-ayat seperti itu tidak bisa dibaca lurus dengan seperti itu lalu diartikan seperti apa yang dibahas di Suma ini. Ayat itu kan, itu ayat-ayat dalam Injil Yohanes itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keilahian daripada Kristus. Jadi dia lagi mengatakan di situ bukan berarti bahwa kita ini tidak boleh bersaksi seperti apa. Itu kan ayat yang menyatakan tentang hubungan Kristus dengan Bapaknya. Kristus kan dalam inkarnasi kan dia adalah manusia, tetapi dia adalah juga punya hakikat keilahian. Nah, dia katakan seperti itu bukan berarti aku bersaksi dari diriku, aku salah. Ya, Bapak kan ada kelanjutannya. Pakai data, Pak Pendeta Ari. Bisa pakai data enggak, Pak Pendeta Ari? Ini kelas pendeta bicara begini di depanku ya kumatlah kukunya habis kau ngomong kayak gitu. Itu doktrin. Itu doktrin itu. Itu nggak ada dalilnya. Alamak. Ini yang kamu jual di gereja ini. Depan saya itu kukunya itu. Alamak. Kamu mengatakan saudara pendeta, Anda mengatakan Yohanes 5 itu berbicara tentang konsep keilahiannya Yesus. Yakin itu? Doktrin itu apa? Makanya saya tanya kau, doktrin itu apa? Masalah generasi. La haula wala quwata. Ya Allah. Saya tanya dulu, Yohanes 5 itu berbicara tentang keilahiannya Yesus menurut saudara? Saya tanya kau, doktrin itu apa? Baru saya akan jawab. Malah lari ke situ. Saya nggak tahu diskusi itu apa, doktrin itu apa, nggak tahu saya. Saya cuma mau membahas Yohanes 5. Yang Anda katakan Yesus sedang membahas tentang sisi keilahiannya dia. Coba di mana tuh? Tertulis di Yohanes 5 tuh. Saya tanya kau, doktrin itu apa? Otak dungkul. Malah yang lain dibahas. Alamak, ini yang disajikan di gereja ini, yang kayak gini-gini. Yohanes 5 itu membahas. Doktrin itu apa? Kau jawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Kalau kayak kau Gimana? tahu Alkitab saya aja Yohanes itu tentang apa, Matius, Markus kau tentang apa, hanya kutip-kutip nggak jelas. Kau orang mau jelaskan, mana bisa diskusi sama kau semua? Kau ngerti dari mana itu Alkitab? Enggak, soalnya Anda menjelaskan sesuatu sesuai dengan konteks yang ada. Bagaimana? Nah sekarang saya tanya konteks itu apa? Kau jawab konteks itu apa? Tidak, gimana Anda mau menjelaskan ini? La haula wala quwata illa billah. Itu apa? Konteks Jangan itu apa? emosi Saya tanya dulu Pak konteks, Pendeta. konteks. Pak Pendeta, jangan emosi dulu Pak Pendeta. Ini ditonton oleh 6.500 ini. Tadi doktrin dibilang nggak tahu. Sekarang saya tanya konteks itu apa menurut kau? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya kau. Yang kayak gitu-gitu saya ditanya. Kamu S berapa? Kamu sarjana itu. Kau bilang doktrin, kau bilang apa? Kutanya Saya dulu, tanya konteks saudara itu pendeta. apa? Saudara pendeta, Anda sudah lulus S2? Kau jawab dulu konteks itu apa? Anda lulus Tidak perlu S2? tanya saya tanya kau. Kau jawab pertanyaan saya. Konteks itu apa? Kau jawab konteks itu apa kau? Konteks itu apa? La haula wala quwata illa pertanyaan apa ini? Apa ini kau? Yang apa ini? Yohanes Bilang kita 5 mau itu, diskusi, mau Pak menjelaskan, Pendeta, baru Yohanes menjelaskan 5 apa, itu kita ada sampai dua sini. perikop. Yang pertama berbicara mengenai penyembuhan, yang kedua berbicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Nah, ini saya bantu. Kalau kita berbicara data berbasis ilmiah, data Yohanes 5 dari data 19 sampai kepada nomor terakhir 47, itu tidak ada berbicara tentang sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya turun sekarang nih dari Komal ini. Tunjukkan 19 sampai 47, ada nggak Yesus bicara mengenai keilahian yang berdasar kepada kesaksian dirinya? Tunjukkan ke saya. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Kau buka ayat itu lalu kau biar saya tahu di situ. Kau buka Yohanes berapa? Yohanes 5 itu kau buka. Buka di situ kau semua. Saya tidak punya. Ya, saya sudah buka. Udah ada di dalam otakku. Nggak perlu saya tidak nggak perlu punya seperti device. Anda. Saya HP-nya cuma satu. Kau buka di situ Yohanes 5 kau buka. Kau baca. Seperti itu. Saya sudah buka. Anda mau nomor berapa? Mana saya mau baca mana bisa saya mau baca. Mana bisa saya kelihatan di sini. Seperti itu. Walah, pendeta kelasnya kayak gini. Kasih langsung aja Yohanes 5:30. Saudara, trik-trik kayak begitu itu nggak berlaku bagi saya. Saya ini juga sekolah. Saya ini psikologi. Asal Anda tahu. Saya ini belajar dalam psikologi pendidikan saya. Cara Anda seperti ini tuh, itu memalukan, betul. Memalukan apa? Saya ini sarjana psikologi pendidikan loh. Sarjana psikologi, sarjana nenek moyang apa kan peduli amat saya. Kau Ya makanya saya, cara Anda berdiskusi kayak begini itu sangat-sangat memalukan. Anda sebagai seorang tokoh, tapi trik yang Anda gunakan itu adalah trik murahan. Saya membahas sesuatu berbasis data. Yohanes 5 nomor 19 sampai data 47 Anda katakan itu terkait dengan Yesus membahas tentang sisi keilahian dia. Nah, saya minta itu tertulis di mana? Sisi keilahian Yesus di Yohanes 5 itu di mana? Kau buka lalu dibaca supaya kau tahu mana sisi kelahirannya. Mau saya terangkan sama kau. Bagaimana ini teman-teman? Bagaimana? Anda berani menyatakan sebuah kesaksian bahwa Yohanes 5 itu membahas tentang keilahian Yesus. Kesaksian Anda ini kesaksian dari mana? Baca di situ dulu, kau baca dulu, buka Alkitabnya apa semua, buka Alkitabnya biar Ya dibaca. Allah ya Karim. Buka dibaca sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Itu nomor 19 loh. Itu sisi keilahian. Terus. Enggak, aku tanya dulu. Ini sudah sisi keilahian enggak? Baca terus. Sebab Jangan Bapa dipotong. mengasihi anak dan Bapa Jangan menunjukkan dipotong-potong. kepadanya Mana? segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Buka Alkitabnya. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang merupakan Alkitabnya. pekerjaan itu. Sehingga kamu Buka menjadi Alkitabnya. heran. Ini sisi keilahian. Enggak ada. Buka Alkitabnya. Jangan kau baca Alkitab. Data 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini sisi keilahian yang Anda maksud. Buka Alkitabnya. Jangan kau Ininya, baca Quran. aku tanya Baca sekali lagi, Quran kayak apakah ini yang Anda Alkitab, maksud baca sisi Quran. keilahian?
Apa maksud kau? Ya bingung dia kan? Aku sudah baca dalil. Aku sudah baca dalil. Masih juga bingung. Dia bingung apa? Apa yang bingung? Data selanjutnya nomor 23. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus diutus. Ini keilahian. Itu maksud Bapa, ini keilahian. Pak. Bantah Pak Pendeta Ari. Nomor 24 kita lanjut. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ini sisi keilahian. Belum. Kita baca lagi. Data nomor 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Tuhan, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini sisi keilahian. Oh, rupanya belum. Kita baca lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Diberikan hidup supaya dia hidup. Ini sisi keilahian. Oh belum. Nomor 27. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ini sisi keilahian. Yang ini belum. Kita lanjut kalau begitu. Sekarang kita masuk sampai data 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Ini sisi keilahian. Belum. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sisi keilahian. Belum juga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh ini kayaknya. Ini ya sisi keilahiannya ini ya. Bukan. Oh bukan juga. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oh kayaknya ini deh sisi keilahiannya. Benar? Bukan juga. Nomor 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Oh ini kayaknya. Betul? Ini sisi sisi ilahiannya. Bukan juga. Bukan juga. Lanjut. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya itu tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ini sisi keilahiannya. Belum. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu ada. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Bapa mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itu sisi keilahiannya. Bukan juga. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini tidak juga. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Elohim yang Esa? Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa.
yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ini sisi kelebihannya. Bukan juga. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini bukan juga. Tinggal satu data. Kayaknya ini yang terakhir berarti. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, mana sisi kelebihannya? Saya sudah baca semua ini. Terangkan melalui ilmu Pak Pendeta yang tinggi, setinggi-tingginya, dia bisa menjelaskan sisi kelebihan Yesus di Yohanes 5, 19 sampai 47. Yang kita manusia biasa, yang bukan jemaatnya, tidak menemukan sedikit pun sisi kelebihan selain dia sebagai manusia, utusan Tuhannya. Nah, kita berikan kesempatan ini kepada Pak Pendeta 2,5 tahun untuk menjelaskan sisi keilahian Yesus yang sebenarnya tidak ada tapi cuma kalah-kalah. Silakan Pak Pendeta. Tepuk tangan untuk pendeta kita, Ari Retru Tau Ubun-ubun. Silakan. Semua diam. Kita simak dulu penjelasan dari seorang pendeta yang hebat sekali ya. Dan dalam tubuhnya ada roh bertanduk 7 bermata 7. Waktu dan tempat disilahkan. Gimana mau ngomong anak orang, dia lagi pingsan. Silakan saudaraku Pak Pendeta. Saya sudah mencoba untuk memberikan pengertian, tapi saya nggak sanggup untuk membuat Anda bisa mengerti. Silakan. Saya diam. Saya ingin tahu disiplin ilmu apa yang Anda punya sehingga Anda bisa melilit lidah Anda di pohon kelapa sampai di puncak atas dengan akar-akarnya, sehingga orang jemaat Anda bisa Anda katakan Yohanes 5 ini membahas tentang sisi kelebihan Yesus. Silakan. Silakan Bang. Saya diam sambil renang. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Ari. Mana pendeta? Silakan. Halo, gimana? Gimana nih Bang Lupis? Waduh. Silakan 2,5 tahun saya kasih waktu Anda menjelaskan sisi keilahian Yesus di Yohanes 5, 19 sampai 47. Silakan. Saya mute. Yohanes pasal 5 ini kan topiknya kesaksian Yesus tentang dirinya, ya, kesaksian Yesus tentang dirinya seperti itu, ya. Nah, kalau baca ayat-ayat itu ya diartikan menurut ukuran kalian, ukuran kaum semua, itu kan lebih menjelaskan sisi kemanusiaan. Padahal kalau diperhatikan dengan baik konteksnya itu, Yesus menjelaskan ini kepada banyak orang yang ada pada waktu itu. Karena memang berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu, ya. Jadi Yesus menjelaskan ini ada kata utusan, ada kata apa segala macam yang menjelaskan tentang sisi daripada Kristus ini adalah sekaligus ilahi, sekaligus manusia. Nah, oleh karena itu kalau dipahami hanya sekedar manusia dalam pemahaman, sekedar utusan saja dalam pemahaman kalian, ya memang tidak bisa ketemu seperti itu. Jadi ini ayat-ayat ini menjelaskan, ya. Apalagi konteks keseluruhan daripada Yohanes itu menjelaskan tentang kealahan, doktrin kealahan daripada Kristus dalam inkarnasinya. Seperti itu penjelasannya. Jadi ayat-ayat ini memang menjelaskan, ya, dalam sisi kemanusiaannya sekaligus sisi keilahiannya yang ada di dalam diri Kristus. Apalagi Yohanes seperti itu, ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan dari keseluruhan ayat, ya. Nah, framing kan ya ini hanya itu, ya itu kan ada pertanggungjawaban pada kalian. Kalau pada saya kan, pada kami kan enggak seperti itu. Itu penjelasannya itu. Ya, cuman begitu doang. Anda sekolah tinggi-tinggi cuman begitu ilmunya. Kenapa berpanjang-panjangan? Kalau cuman begitu doang, setelah dibacakan data Yohanes 5 ini nomor 19 sampai 47, lalu kemudian penjelasannya kayak gitu, kucing saya pun bisa Pak Pendeta. Saya juga bisa. Apa disiplin ilmu Anda yang bertanya kepada saya, diskusi itu apa, doktrin itu apa? Mana hasilnya mana?
Mana hasilnya? Dari ini aja sudah kau potong. Jelas di situ ada penyembuhan, ada mujizat. Nah, saya tanya sama kau, emangnya mujizat itu bisa dibuat oleh manusia biasa? Ya Allah ya Karim. Menjelaskan rukunannya. Ya Allah ya Karim. Baru ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ayat yang La haula wala quwata illa siapa billah. dia dalam eksistensi kemanusiaannya sekaligus keilahiannya. Ya, pasal 5 itu kan menjelaskan tentang ada mujizat. Nah, setelah mujizat itu baru menjelaskan ayat-ayat penjelasan. Kenapa? Karena banyak orang yang meragukan dia dalam mujizat-mujizat yang dilakukan seperti itu. Sampai Baru dijelaskan segitunya. ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-47 ini tentang hakikatnya sekaligus ilahi sekaligus manusia seperti itu. Ya Itu Allah ya penjelasannya. Karim. Ya ampun ya Karim ya Karim. Terserah kau, itu kan ada urusan pada Dari mana unsur keilahian ini muncul? Sebab Bapak mengasihi anak dan Bapak menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan Bapak sendiri. Bahkan Bapak akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak, supaya kamu menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sisi keilahiannya mana, Pak? Di situ yang mana? Mana sisi keilahiannya? Saya sudah bilang tadi, dia itu kan lagi berbicara dalam konsepsi dia sebagai utusan. Utusan itu kan bukan berbicara dia utusan seperti yang kalian pahami seperti itu. Ya, dia diberikan otoritas. Otoritas itu menunjukkan bahwa dia itu adalah firman di dalam diri Bapa itu sendiri yang ada keilahiannya. Kalau dia tidak ada keilahiannya, mana bisa dia melakukan mujizat itu? Kan dia diberi. Nah, Kan dia diberi. ya, dia diberi bagaimana? Orang dia sendiri firman di dalam diri Bapa yang melakukan yang Jelas-jelas tertulis dia diberi kok. Bagaimana doktrin dihantam dengan data? Bagaimana bisa dia diberi seperti itu? Dia diberi dalam hakikat kemanusiaan, tapi dalam hakikat keilahian dia adalah firman yang setara dengan Bapa seperti itu. Di mana itu Yesus akui dia setara dengan Bapa? Oh iya, jelas loh, itu jelas ke Yohanes 1 pasal 1. Jelas. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Kesaksian Yesusnya, Pak, itu kan udah dibantah sama Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kan gugur. Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Nomor 36-nya itu loh yang mengatakan itu. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa aku utusan Bapa. La haula wala quwata illa billah. Kesaksian Yohanes 1 itu gugur. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes itu. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Iya kan? Aku nggak sekolah pendeta. Aku lebih pakai keilahian, dia itu setara dengan Bapa. Jangan congor panjang kau. Saudara, Anda membawa kesaksian Yohanes, saya membawa kesaksian Yesus. Ya, utusan-utusan. Kesaksian Yohanes itu tidak penting, tidak kalah penting, Abang. Yesus sendiri mengatakan, kesaksian Yohanes itu tidak penting. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku utusan Bapa, itu kesaksianku. Tidak ada sisi keilahian di situ. Ya.
Bapak mengutus. Apa yang aku kerjakan yang memang saudaraku, sudah dari tadi saudara. kan sudah saya bilang, dengar dulu kau dengar. Sudah saya bilang Bapak itu mengutus, memang mengutus, tapi utusan yang dimaksud itu bukan kayak pemahaman kalian. Utusan yang dimaksud itu kan pemahaman kalian seperti nabi-nabi, seperti rasul. Tidak sama Yesus itu dalam kemanusiaan dengan nabi siapapun yang sama dengan dia, tidak ada. Ya itu karena Anda doktrin. Doktrin. Cuma. Tanya Anda doktrin, Anda mendoktrin orang itu. Doktrin itu apa? Kau jawab doktrin itu apa, Suma? Ke situ lagi. Doktrin itu sama dengan ilusi. Iya, saya ajarin kamu. Mungkin ilmu ini belum pernah Anda dapatkan. Ilusi itu. Dengar. Saudara. Ilusi itu adalah menganggap sesuatu tidak sesuai dengan real. Contoh, ketika Anda melihat manusia, melahirkan manusia, itu real. Tapi yang disebut ilusi, ketika Anda menghayalkan yang keluar dari rahim manusia ini adalah kambing. Itu ilusi. Nah, kapan Anda mengatakan kepada orang lain bahwa yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, Anda sedang mendoktrin. Apa doktrin itu? Menekankan suatu pemahaman yang tidak sesuai atau sesuai. Sekarang doktrin Anda itu keliru. Ketika Anda mengatakan yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, doktrin Anda tidak benar. Doktrin Anda keliru. Doktrin Anda salah. Doktrin itu kadang benar. Contoh, Yesus adalah manusia. Saya mendoktrin Anda supaya Anda paham itu. Saya sedang mendoktrin. Apakah doktrin saya ini keliru? Benar doktrin saya. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah kambing atau domba atau Tuhan, maka doktrin Anda itu sesat. Itulah yang disebut ilusi. Menghayal sesuatu, Anda melihat pisang, tapi yang Anda hayalkan itu adalah ucok gajah. Itu ilusi. Inilah yang terjadi. Ketika Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu pun ikut bersaksi. Apa kesaksian mujizat? Apa kesaksian pekerjaan Yesus? Bapa yang mengutus aku, makanya aku jago. Tak ada yang jago di depanku, kata Yesus. Akulah yang paling jago di antara manusia. Kenapa? Backinganku itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Anda, Yesus itu adalah Dewa Theos. Itu kesaksian saudara Ari yang dari tadi tapi kosong. Jadi tidak semua kesempatan hidup saudara Ari itu bisa menganggap semua yang ada di depan Anda itu jemaat. Ada masa di mana Anda itu harus tunduk kepada ilmu. Ilmu itu derajatnya tinggi di atas segala-galanya. Titel Anda itu tidak bisa membantu Anda apa-apa. Ilmulah yang kemudian membuat kita itu diangkat derajatnya oleh Tuhan. Bukan titel. Pahami itu Pak Pendeta. Jadi kesombongan yang didasari oleh kebodohan itu nggak ada artinya. Tanpa title, kalau orang itu berilmu, itu yang hebat. Ingat, Paulus itu tidak pernah sekolah. Lukas tidak pernah sekolah, Markus tidak pernah sekolah, dan seterusnya. Tapi Anda melantiknya lebih daripada seorang nabi. Kenapa? Karena Anda menganggap bukunya adalah ilmu. Bahkan wahyu Tuhan kan? Nah itu dia. Begitulah harusnya Anda menghargai orang lawan diskusi Anda. Jangan lihat titelnya. Jangan lihat titelnya. Tapi lihat apa yang disampaikan. Apakah kadarnya ilmu? Kalau kadarnya ilmu, siapapun dia. Unsur makala. Walatun surman kala. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan. Nah itu makanya Yesus mengajarkan Anda, jemaatnya Yesus, untuk berakal. Kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Begitu saudara Ari. Silakan. Tapi malam ini jangan tak tidur ya Bang ya, tidur. Orang yang apa namanya yang banyak congornya itu banyak kesalahannya yang sudah terbukti seperti itu ya. Ini dijelaskan dari tadi, mutar sana, mutar sini, mutar sana kayak gasing yang gak jelas ya seperti itu.
Ya, jadi kalau congornya udah panjang, kita mau ngomong apapun tidak akan bisa jelas. Hanya otaknya didengkul, jadi mau bagaimana juga congornya jangan dipanjang-panjangin. Lalu asumsi-asumsi liar yang tidak jelas, asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuka hati seperti itu. Itu aja bro. Jadi jangan pikir mereka ini orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak apa, itu tidak ada pemahaman seperti itu. Kita tahu orang-orang ini belajar langsung dari guru agung. Bukan kayak kau tidak pernah belajar ngaku-ngaku. Seperti itu. Apa yang Anda pelajari setelah Anda tahu Yesus mengaku sebagai utusan tapi Anda melantiknya sebagai ilahi? Dari otak kau udah sampai. Jadi jangan sombongkan kau dengan orang-orang Yohanes, Matius, Lukas, Paulus. Coba Yohanes 5 di sini sisi keilahiannya yang mana? Sudah dijelaskan dari tadi sisi keilahian dan kemanusiaan Kristus itu berdiri Ya, sisi keilahiannya yang mana di situ di Yohanes 5? Sisi keilahiannya itu dalam Yohanes pasal 5 dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu keilahiannya. Emang kalau tidak ilahi, kita baca. Seperti itu. Sampai 18 kita baca. Judulnya di situ sudah jelas tuh. Kita baca. Sesudah itu 3 hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam ini disebut Bethesda. Dia menjelaskan identitasnya. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, orang yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, "Hari ini hari katanya. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepada siapa yang telah berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang yang ada di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dan di dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu di hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mana sisi keilahiannya itu yang mana? Menyembuhkan orang itu sisi keilahian. Nah iya, jelas. Emangnya manusia siapa yang bisa menyembuhkan orang pada zaman itu? Anda datang ke Makassar. Banyak dukun di sini. Kalau Anda punya penyakit itu bisa disembuhkan. Rasul Lubis juga banyak orang disembuhkan. Rasul Lubis Tuhan rupanya. Tuhan dia, Bang. Caranya kemana? Rasul Lubis itu Tuhan bagi Anda. Karena dia bermujizat. Saya tanya zaman itu kau bahas dari tadi Yohanes 5. Emangnya manusia siapa? Kalau dulu orang bisa menyembuhkan Tuhan, kalau sekarang bukan Tuhan gitu. Siapa yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu? Kau yang ngomong sendiri. Zaman dulu katanya. Kalau zaman dulu itu Tuhan. Kalau zaman sekarang bukan Tuhan. Siapa? Suaranya hilang, Bruda. Ya, setelah Yesus melakukan itu semua, dia mampu menyembuhkan orang. Pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi tentang Yesus, dan Yesus pun mempersaksikan itu. Dia bersaksi kalau apa yang dilakukannya itu berdasarkan dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Kenapa Anda membantah Yesus? Anda membantah Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi seorang Ari. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah
Tuhan atau utusan Tuhan? Sama, ngapain diperdebatkan? Tuhan apa utusan Tuhan sama bagi kami, tidak ada urusan. Inilah yang saya sebut doktrin dari tadi, tapi Anda terluka. Ketika Anda melihat seekor kambing, lantas Anda mengatakan ini adalah kambing dan ini adalah sapi. Sama katanya. Itu doktrin yang bisa cuman di depan gereja, di dalam gereja, nggak bisa di sini. Masa utusan Tuhan dengan Tuhan sama? Coba. Ilmu apa itu? Ilmu apa itu yang bisa kita pelajari supaya kita bisa paham bahwa Tuhan dan utusan Tuhan itu sama? Ilmu apa nih pelajari? Sama lah. Tuhan dan utusannya sama, hakikatnya sama. Aduh, kasihan kali Bang hari ini. Firman di dalam diri Tuhan yang datang dari itu kesaksian Anda. Kesaksian Yesus gimana? Ya. Aku pada mulanya dan firman itu bersama-sama. Itu kesaksian Yohanes. Kesaksian Yesus gimana? Ntar lagi di situ seperti itu. Menderita Bang ini buat menderita. Menderita karena Anda berbicara tanpa ilmu, hanya ego. Aku pendeta, aku yang pasti benar meskipun salah. Tahu yang membuktikan dirimu sendiri. Itu kesaksian Yohanes. Sekarang kesaksian siapa yang lebih tinggi? Yesus, Anda, atau siapa? Kesaksian Yohanes dalam urusannya perkara kebenaran, dia tahu, dia mengerti, dia lihat. Tinggi mana, penting mana kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Penting mana menurut Yesus? Sama itu, tinggi rendahnya tidak ada persoalan. Yohanes. Coba. Yesus aja dilawan, teman-teman. Yesus dilawan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata pendeta ini sama pentingnya katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mau didengarkan mulutnya untuk selamat. Ulang lagi pertanyaannya. Kesaksian mana yang lebih penting? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Menurut Yesus. Lembutkan hatimu. Tanya otak odung kok sudah dijawab dari tadi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes atau Yesus? Sudah dijawab dari tadi. Anda menjawabnya sama, betul? Ya sama lah, jelas orang Yohanes kan muridnya yang melihat Yesus. Udah selesai kita. Berarti kesaksian Anda itu bohong, kan udah kubilang tadi Pak Pendeta. Tadi saya mengatakan di awal sebelum kita diskusi, apa kata saya? Kesaksian seorang Kristen kalau mereka mengikuti doktrin tidak akan pernah benar, pasti bohong. Jelas-jelas tertulis Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Saudara sebagai seorang pendeta mengatakan apa? Kesaksian Yesus dan kesaksian Yohanes itu sama pentingnya. Padahal Yesus mengatakan lebih penting kesaksianku. Anda mengatakan sama. Yesus mengatakan enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Hanya jemaat bahlul dongo yang mau mendengarkan pendeta kayak Anda ini. Saya jujur mengatakan karena Anda nyata mutlak berbohong di sini. Maka saya katakan sekali lagi, hanya jemaat bodoh bahlul dongo yang mau percaya kepada bohongan Anda itu. Catat itu, Bang. Itu sudah jujur kali. Saya sudah jujur kali. Mau kayak mana? Meskipun pahit, kalau kebenaran harus ucapkan. Kebenaran bogo, budu dongo, dengar kau. Saya ulang lagi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes apa Yesus? Otak dongo kayak kau ngapain dijawab? Itu kan cuma maki-maki kan? Anda menyembunyikan kelemahan. Menyembunyikan kelemahan otak dongo tolol bodoh kayak kau. Anda menyembunyikan kelemahan Anda, kekurangan Anda dengan maki-maki begitu. Kelemahan begonya kau ngapain ketika yang tahu? Saya tidak akan terluka dengan ucapan Anda. Nggak akan terluka. Siapa juga mau terluka dengan kau? Congornya kau yang. Tapi Anda marah emosi, artinya Anda terluka. Jangan pribadi, Pak Pendeta. Dia dari tadi juga nyerang pribadi, Arif. Dari tadi kau udah dengar dia nyerang pribadi kita.
Saya dengar pakai data kalau Gerunda. Emang itu data kalian, itu data kalian. Jangan diminta turun teman-teman. Kita lihat level pendeta ini. Jangan diminta turun. Nanti dia senang kalau dia suruh turun. Biarin aja di sini dia. Sampai dia nyerah. Jadi kalau Pak Bang Juma, Siap. saya meragukan kependetaan Bapak ini loh. Saya juga Jangan gitu, waduh. Lupis dengan itu. Jujur ya, jujur. Saya Beliau meragukan. sering naik ke kopal saya dari dulu Bang Lupis, bahkan open camp sering beliau. Enggak. berkali-kali di Saya sini, lihat orang-orang ini. tipikalnya emosinya nggak bisa Ngapain kontrol. emosinya, dia juga dari tadi banyak congor-congor ya, kalian gak ada ini. Mantap lagi generasi. Yang dibelanya Terus dia, orang ada saya sendiri. dia tidak bisa membantah apa yang dituduh sama Juma. Tidak nggak dengar seperti itu. Itu yang bikin saya curiga. Jadi bukan pendeta. Harusnya Curiga kau yang pusing apa sama kau dari tadi Dia juga ngelantur sana sini bilang mau diskusi, mana ada mau didengar. Orang room kayak gini bukan baru-baru ini kita sudah bukan. Bapak itu harusnya turun sendiri dari Komal ini. Apa Bapak nggak malu ini gitu? ngapain ini si Arif ini loh bolak-balik ngundang-undang orang, ngapain sih ini apa temen gini itu. Iya, memang saja Mbak Pendeta Ari kan akhirnya naik juga kan. Iya kan. Kalian nih mikir kayak kita nih mengemis-ngemis mau berhadapan sama si Suma nih, kayak jago-jago amat, apa sih yang baik? Halo. Jangan merendahkan, jangan bukan merendahkan lawan diskusi, gak boleh itu. Bukan, dia juga dari tadi, dari kapan dulu kala suka merendahkan orang. Ya kita rendahkan. Nah berarti kalah itu Pendeta Ari. Itu. Coba data by data gitu. Ya data. Jadi tadi saya tanya kalian bicara data nih, data kalian apa data saya? Ini kan data saya. Tapi jangan nyerang pribadi. Dia juga nyerang pribadi saya dari tadi, kok dia juga nyerang pribadi saya dari tadi kok. Anda yang kan mendahului Pak Pendeta. Saya mendahului dari mana? Saya mendahului, sorry ya kau kan pasti membela dia karena kau untuk room kau ini. Bukan membela, ini Bang Lupis saja tahu ini. Aku juga tahu kau membela dia supaya room kau tambah tinggi. Apa kau Arif? Apa juga? Enggak, bukan. Penonton sudah 7.300 loh. Oh, kita Ini sudah banyak jemaat Anda banyak di bawah. Itu tidak ada arti apa-apa Arif, 300 tidak ada arti apa-apa. Kalian nih room kayak gini. 7.000 bukan 300, 7.300, 7.000. Nah iya 7.000 kan urusan kau, bukan urusan saya. Dapat apa? 7.000 di sini saya, seperti itu. Loh ya malu-maluin lah Pak Pendeta. Malu ngapain malu-maluin? Bukan perkara malu-maluinnya, semua ini kan tukang menjelaskan orang. Kalian bela-bela dia dari mana seperti itu? Waduh. Silakan lanjut diskusinya. Lanjut diskusinya. Dari tadi juga dia menjelekan kita juga kau ini lalu-lalu. Kau kayak dari kecil aja Arif seperti itu. Bapak ini lagi hype ya. Dia tuh ngomongannya itu kan menjelekan orang. Itu apa tuh? Aku ngajak Anda bercanda pun masih emosi. Kapan bercandanya kita ini? Lagi dapat. Emosi aja terus. Lagi dapat emosian apa? Yang ngapain emosian sama kau, cuma nggak ada arti. Oh jadi gini Anda nak katakan emosi? Ngapain emosian sama kau, rugi? Yang begini Anda katakan Anda emosi. Emosinya kayak mana ini orang? Rugi bandar kita emosi sama kau. Hadapi kau tuh emosi kita rugi sendiri, rugi bandar kau semua. Jadi awal-awal emosi. Ngapain emosi? Tadi emosi? Nggak ada emosi saya. Awal tuh dari tadi sudah saya teriak-teriak dia panjang. Oh, teman-teman dia nggak emosi tapi sudah kayak gitu. Aku aja takut. ya gini Bang Juma. Pak Ari ini tidak mempersilahkan kepada yang lain gitu. Asik dia aja ngoceh aja tanpa data. Mestinya iya. Ada 3 Kristen di sini kok. Kalau ada di sini ngomonglah kalian ngomong, saya kalau dia Kristen ngomong di sini saya diam aja, ngapain saya mau ngomong bro? Saya kan nggak ada. Ya silakan ngomong. Bapak ini tidak emosi. Sudah jauh gitu nggak emosi katanya dia. Teruskan Pak Ari, saya mendukungmu Pak Ari. Yang Kristen di sini mau ngomong aja, saya juga nggak akan mungkin larang, ngapain saya emosi. Pokoknya Pak Ari gua dukung kau, teruskan perjuanganmu. Maksud Pak Ari itu bantu saya teman-teman, tolong aku bilang gitu. Maksudnya itu Pak Ari gitu. Apa bantu, saya tidak perlu bantuan. Kemarin beliau juga bersih tegang dengan Bang Lupis ini Gerunda. Karena jawaban Pak Pendeta Ari ini yang mengutuk Yesus itu adalah Bapak katanya.
Waduh, banyak pendeta-pendeta di bawah yang mau naik. Iya, pendeta res. Inilah anakku yang kukasihi. Masa bapak yang mengutuk anaknya? Orang mengasihi kok. Syukran sahabat. Bunda Asa, syukur Bunda Asa. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, inilah anakku yang kukutuki. Bah, pendeta Ari ada-ada aja. Jangan kayak gitulah Bang Ari. Syukran Bang Arif. Yang kayak gitu. Saudara Arif ini jangan-jangan lulusan STT Nias. Bukan. I3 itu ya, sama I3 Malang beliau itu. Oh, Kalau boleh bertanya sama Pak Ari, gejala awalnya apa Pak Ari? iya, kelainan tahun berapa Bang ini, Bang Ari? Bang. Ini saya lagi nanya kok ditertawakan ya. Pak Ari, kok serius? Jangan gitu Bang. Ya kan cuma nanya Bang. Gejala awal apa Pak Ari? Kalau seperti begini gejalanya apa? Lagi banyak masalah beliau kayaknya. Dari tadi pas angkat bicara langsung emosi dia. Itu mute. Bang Ari, Gejala banyak awalnya masalah itu. kayaknya Bang ini. Boleh japri saya Bang, kalau banyak masalah. Di tempat saya banyak pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa solusi kali. Oh gitu. Saya orang psikologi juga. Saya mempelajari Pak Ari ini sepertinya ini ya. Ini rata-rata loh ya saya tangani. Klienku begini nih biasanya ini cicilan motor atau cicilan mobil ini belum lagi bermasalah nih. Bukan kulkas. Ya, Kulkas rusak, tidak ada Pinjol, aliran listrik, sehingga Banyak pinjol. kulkasnya dijadikan lemari pakaian, bukan? Banyak pinjolnya. pokoknya ada kurang lebih lah masalah keuangan ekonomi gitu. Itu lagi. Oh, sian ya. Ya udah saya minta maaf kalau gitu Pak Ari, saya nggak sangka kalau Bapak ada masalah. Maaf ya Pak Ari ya. Minum teh dingin dulu Pak Ari. Silakan. Pak Ari orang boleh minta maaf masa nggak direspon? Iya, oke. Kita ketemu lagi lah, turun dulu. Nah tuh dimaafkan Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dimaafkan. Maaf juga. Semuanya, sama-sama lah. Iya. Diskusi sebiasa Iya, kita iya. lah. Siap. Jangan turun, nggak apa-apa Pak Pendeta Ari. Kita rolling dengan ini dua teman Kristen juga. Bang Bakso, selamat malam Bang Bakso. Pak Ari jangan takut sama debt collector, jangan dikasih. Tenang aja. Ya, Jangan ini ada sih. Ketawa dia teman-teman. Beliau ketawa, bisa tertawa dia. Ya Allah yang ngeri. Bisa kan? Masya Allah. Bisa tertawa dia. Berarti sering ditagih debt collector. kasih kopi dulu teman-teman ya yang di bawah Pendeta Ari ini biar aduh. Mau tahu nggak kenapa dia ketawa? Banyak mau tahu kenapa dia ketawa? Kenapa beliau tertawa? Karena dia debt collector juga. Oh, gitu. Oh gitu. Ya. Lanjut Bagus Pak Ari. lah. Waduh, Bagus lah banyak kalau yang gitu. isi kopi. Yuk. Aduh. Baguslah kalau begitu. Ganti pemain aja Bang Bakso, itu ada Bang Bakso. Ya. Pak Pendeta Ari di sini dulu tapi di mute. Nanti Bang Lubis dulu. Silakan Bang Lubis. Jadi kalau saudara Lubis ini mengakui kalau Yesus itu disalib karena iblis gitu, keinginan iblis. Oh, kita ini aja dulu Bang Juma yang Yohanes 5 tadi. Saya mau Oh boleh, silakan. Saya mau menanggapi dengan versi imannya Kristen Bang Juma ya. Boleh, Jadi, silakan Bang. makanya tadi saya agak sedikit kecewa dengan Pak Ari. Dia tidak berusaha untuk menjelaskan. Nah memang Bang Juma harus menyangkal itu semua karena tidak sesuai dengan iman Bang Juma. Tetapi menjadi tanggung jawab dia untuk menjelaskan itu gitu loh. Tentang Abang Juma tidak terima atau tidak mengimani, itu nanti gitu loh. Yang penting tugas dia sebagai pendeta itu harus dikerjakan dia gitu. Itu yang saya dari tadi saya kok kenapa ya Pak Ari ini tidak menjelaskan ya sesuai dengan iman Kristen. Jadi memang ini kan komal memang untuk diskusi ataupun debat ya. Kita harus membuktikan dengan data. Kita nggak boleh asal congor aja ya. Nah, sesuai dengan Yohanes 5 di sana kan banyak tertulis nih bahwa Yesus itu
dia utusan dan diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa ya. Begitu ya Bang Juma ya? Iya betul. Tadi. Jadi ini harus ini harus kita jelaskan dengan ayat demi ayat yang ada di Alkitab. Sesuai dengan nubuat dan kedatangan Sang Firman yang tertulis di Yesaya 55 ayat 11. Di sana dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh padanya. Jadi inilah yang mendasar dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Ketika Sang Firman yang keluar dari mulut Bapa diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, dan apa yang disuruh Bapa dia akan melakukannya. Makanya Yesus juga berkata bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan yang disuruh Bapanya. Setelah itu dia akan kembali kepada Bapanya. Nah, terus di sana juga di Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, akulah hakim yang adil, pengadilanku adil katanya. Nah, sesuai dengan Mazmur yang tertulis Mazmur 7 ya, bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Lalu di sana juga harus seperti menghormati Bapa, mereka tidak layak katanya. Artinya dia menyamakan penghormatan kepada Bapa dengan penghormatan kepada dirinya. Begitu Bang Juma. Jadi inilah mungkin yang dikutip oleh Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tentang Bang Juma tidak percaya itu masalah iman Bang Juma ya, kita nggak bisa paksakan. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus wajib menjelaskan itu kepada orang ketika orang meminta pertanggungjawaban atau kebenaran kita diuji. Nah, selain kebenaran yang di Alkitab diuji juga, kita juga diuji secara tingkat emosi gitu. Apakah kita bisa mengendalikan diri? Jadi di sini tidak perlu kita keras-kerasan, ngotot-ngototan. Di sini kita hanya lomba adu data gitu loh. Kita tidak perlu mengalahkan atau membuat tumbang Bang Juma, mempermalukan Bang Juma, itu nggak ada arti. Nggak ada arti menurutku. Bukan mengalahkan Bang Juma yang paling terpenting, tetapi mencerminkan bagaimana kita ketika kita membicarakan firman Tuhan, kita juga harus berperilaku ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus dengan rendah hati, sabar, dan menguasai diri, mengontrol diri begitu. Jadi kalau hanya mengalahkan Bang Juma, udah kita intip aja besok pagi itu Bang Juma pas lagi mandi, kita cuburin tuh kan gitu. Tapi ini persoalannya bukan hanya Bang Juma, jadi anggap aja seperti itu. Nah, kalaupun Bang Juma ini kita anggap dia musuh kita, toh juga kita diperintahkan untuk mengasihi Bang Juma kan? Jadi memang begitu teman-teman yang Kristen ya. Kita nggak boleh hujat-menghujat ya. Kebenaran kita memang diuji di sini. Kesabaran kita diuji, kerendahan hati kita diuji, semua diuji. Di sini ajang ujian loh, bukan ajang tunjukin apa ya, ngotot-ngototan siapa yang menang, bukan di sini debat ini bukan ajang uji-ujian ya, siapa yang menang, siapa yang ngotot-ngototan. Demikian Bang Juma yang bisa saya sampaikan. Nah, itu dalil-dalilnya Bang Juma. Jadi ada korelasi Yesaya 55 ayat 11 dengan kesaksian Yesus di Yohanes 5 ayat 19 sampai 40 dan seterusnya. Dan juga ada korelasinya juga dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 gitu. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Baik. Iya, sama-sama. Jadi gini ya saudaraku ya. Sudut pandang kita ketika menyikapi sebuah narasi yang tertulis di kitab yang kita anggap suci itu tentu kadang sama kadang berbeda. Nah, sudut pandang saya nih ketika berbicara terkait Yesaya 55 nomor 11 itu tak ada hubungannya dengan pribadi Yesus. Dia berhubungan dengan Yesus ketika kita memahami bahwa Yesus itu adalah makhluk yang ada di bumi dikarenakan karena adanya firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Supaya seorang wanita bernama Maria itu hamil dan melahirkan makhluk bernama Yesus. Kenapa bisa demikian? Yesaya 55 nomor 11 itu tidak berbicara sebagai nubuat terhadap Yesus, enggak. Baca nomor 8-nya.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Itu terkait dengan hujan, terkait dengan salju, terkait dengan rancangan-rancangan Tuhan, sesuai dengan apa yang dijelaskan data sebelumnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus. Nah, terkait Yesus, coba kita lihat di dalam Mazmur 33. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segera bumi takut kepada semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia Tuhan memberi perintah, Maria hamil. Hamil Maria, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir manusia seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi apa yang terlontar dari mulut Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang keluar dari Bapa. Aku datang bukan sesuai dengan kehendakku sendiri, tapi kehendak Sang Firman, yaitu Bapa Sang Kalam. Beliau yang menghendaki, makanya dia tidak sadar. Tiba-tiba aja besar, tiba-tiba aja ada di bumi, menjadi laki-laki, hidup di tahun sekian. Dia nggak tahu sebelumnya, nggak tahu apa-apa dia Yesus itu. Karena dia bukan Tuhan itu sendiri. Dia bukan firman, dia adalah hasil dari firman. Ibarat suara knalpot, Yesus itu adalah karbon dioksida. Bukan knalpot yang menjadi Yesus, bukan. Tapi suara Tuhan keluar dari Tuhan, firman berupa asap. Asap inilah yang menghasilkan karbon. Jadi Yesus itu tak ada hubungannya dengan Tuhan dalam segi hakikat, itu nggak ada. Gabriel datang kepada seorang perawan. Apa kata Gabriel? Maria, yang maha tinggi menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai Yesus. Selesai. Maka Yesus tercipta karena Tuhan yang menghendaki. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Oh, berarti dia adalah Tuhan. Karena dia yang berkehendak, aku sendiri yang berkehendak. Sedangkan saya, pengsuma dengan Yesus, tidak pernah berkongsi dengan Tuhan. Tuhan, apa? Aku mau turun ke bumi. Jadikan aku seorang laki-laki, lahir dari rahim seorang wanita di tahun sekian. Ya, siap komandan. Gak ada. Yesus nggak sadar, tiba-tiba aja dia ada di bumi. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Sebagai manusia yang istimewa, diutus sebagai nabi rasul kepada kaum Bani Israel, dipersenjatai karena tidak mungkin tidak. Sedangkan diberi senjata aja babak belur sama kaumnya, apalagi kagak. Diberi mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh, babak belur, EGP. Dia datang di tengah-tengah umat tegar tengkuk, dijadikan mainan di sana. Bukan berarti apa yang dilakukannya itu adalah bukti keilahian, enggak. Dia itu keluar dari mulut Allah. Dia menjadikan firman itu atau logos itu menjadi hologos. Jadi dia hologos ya. Artinya dia ilmu atau kecerdasan Allah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Yohanes 1 ayat 3. Nah lalu di Yohanes 8 ayat 42 Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya firman yang keluar dari Bapa yang di Yesaya 55 untuk seruan untuk keselamatan ini adalah logosnya, kecerdasan Allah itu sendiri.
Makanya dia katakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia tidak akan kembali, artinya dia menjadi pribadi. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, hal ini sering sekali dikatakan Yesus, bahwa dia akan melakukan apa sesuai dengan kehendak Bapa. Dan akan berbuat dalam apa yang disuruh. Jadi, Sang Firman ini yang telah menjadi manusia ini, akan selalu melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang disuruh Bapa. Nah, Yohanes 5 ini, ayat 19 ini semua bersaksi bagaimana Yesus bersaksi bahwa dialah Yesaya yang dituliskan Yesaya, Sang Firman yang keluar tadi. Lalu di ayat 30 dikatakan bahwa pengadilanku adil. Nah, kita baca dulu di Mazmur 7 ayat 11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 9 ayat 4. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Mazmur 9 ayat 8. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dia di sini merujuk kepada Allah, ya. Allah, karena di sana huruf besar. Kalau kita baca lagi di Yesaya Mazmur 9 ayat 8 tadi, dialah, nah ayat 7-nya, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakimannya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Nah, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu di paragraf berikutnya, kalau kita scroll lagi tuh Yohanes 5 ayat 30, Yesus bersaksi bahwa dia adalah hakim yang adil itu, yang ditulis oleh Mazmur. Yang tadi Mazmur 7, Mazmur 8, Mazmur 9. Artinya itu merujuk kepada Allah. Nah, kita harus pahami juga di dalam iman Kristen itu, Sang Sumber, Sang Firman, dan Anak itu menjadi Tritunggal, artinya merupakan satu hakikat, yaitu Allah. Jadi ini pemahaman Kristen, Bang Juma. Jadi kita tidak bisa lari dari konteks keilahian Allah yang dikenal Kristen, bahwa mereka adalah Sang Sumber, Anak, dan Roh Kudus. Demikian Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, makasih Bang. Jadi Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang menghakimi, penghakimannya adil. Sebagai pencipta, mengutus utusan-utusannya. Tidaklah mungkin Tuhan yang menghakimi ini mengutus kemudian utusannya tidak menghakimi secara adil. Ketika Tuhan dikatakan Maha menghidupkan, Maha mematikan, maka Tuhan kemudian mengutus utusannya untuk mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana manusia itu tidak mati. Nah, ketika utusan ini turun ke bumi, dia mewakili Tuhan. Tuhan tidak turun ke bumi, yang turun adalah utusannya. Maka utusan berbicara sesuai dengan titah. Yesus berbicara sesuai dengan perintah. Yohanes 12:49, nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Menghakimi. Yesus menghakimi. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Tidak bisa Yesus itu bertentangan dengan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepadanya untuk ia sampaikan. Nah, kembali kepada yang kita bahas, Yesaya 55. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang kuperintahkan, apa yang aku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bukan menyuruh Yesus doang, bukan, tapi seluruh firman. Hei air, jadilah, jadi air. Hai matahari, jadilah. Hai bumi, jadilah. Hai alam semesta, jadilah. Hai malaikat, jadilah. Hai manusia, jadilah. Semua yang aku perintahkan, tidak ada yang melawan, akan terjadi seperti apa yang kusuruhkan. Itu maksudnya.
Ketika diperintahkan, Maria, hamillah. Maria tidak mengatakan, enggak mau. Jangan hamil, enggak mau. Hamil, enggak mau. Maka Tuhan gagal. Tidak begitu. Kalau terkait dengan firman yang keluar dari mulut, baca Mazmur 4 nomor 4. Manusia bukanlah jadi hanya dari roti saja, hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi manusia selain Yesus itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Tuhan, dari mulut Tuhan. Jadi yang dimaksud Yesaya 55 ini bukan Yesus, tetapi segala sesuatu yang difirmankan. Jadilah terang, jadi matahari. Jadilah gelap, jadi malam. Jadilah bintang, jadi bintang. Jadilah bulan, semuanya dijadikan oleh Tuhan dengan jalan berfirman. Sehingga apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang ku kehendaki. Itu yang terjadi. Kekeliruan adalah karena terlanjur Kristen. Orang yang sudah terlanjur Kristen sama dengan orang yang terlanjur menuhankan anak Maria. Dengan dia terlanjur menuhankan anak Maria, maka dia mengutui, dia mencari data-data yang bisa ada relevansinya dengan ketuhanan Yesus. Maka dilakukanlah yang disebut cocokologi. Apapun, padahal jelas Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakannya, bukan duta, bukan utusan. Bukan Yesus berarti. Dan Yesus pun hanya mempersaksikan tadi kesaksiannya. Apa kesaksian Yesus tentang mukjizat yang dilakukan? Dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Dia menghakimi. Karena dia anak manusia diberi kuasa untuk menghakimi. Kenapa bisa demikian? Karena backingan dia adalah yang akan menghakimi seluruh makhluk. Maka utusan-utusannya Nabi Musa juga menghakimi. Semua utusannya itu akan diberi kemudian kewenangan untuk menghakimi terkait dengan ajaran yang pernah diajarkan kepada umatnya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan saudara, Yesus itu utusan Tuhan, itu kesaksian Yesus. Yang namanya utusan Tuhan bukan Tuhan. Yang namanya keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan keluar dari Tuhan, itu enggak ada. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan artinya kehendak, ide Tuhan. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa ide Tuhan yang keluar mengambil rupa itu keliru. Yang benar adalah firman yang melekat pada diri Tuhan itu, yaitu kehendaknya, menghendaki lahirnya seorang manusia tanpa ayah. Maka kehendak Bapa itu benar-benar terjadi. Lahirlah Yesus. Apa buktinya? Yesus bukan firman yang turun nusul ke bumi. Buktinya Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti Bapa masih memiliki firman yang keluar, tumpah-tumpah keluar firman itu. Anda baca pengakuan Yesus sendiri, Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat naik turun, datang kepada anak manusia Yesus untuk menyampaikan firman kepadanya. Jadi dia bukan firman yang turun ke bumi, tapi dia adalah manusia yang berasal dari perkataan. Manusia yang berasal dari firman, manusia yang berasal dari kehendak, ide, gagasan, kehendak Tuhan. Bukan idenya Tuhan yang bulat-bulat turun, enggak. Tetapi dia adalah buah dari keinginan Tuhan. Makanya dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang punya kehendak berfirman, Maria hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir. Maka Yesus sebagai hasil dari instruksi mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, melainkan Yesus itu berasal dari firman yang Tuhan keluarkan dari mulutnya berupa ungkapan, yaitu logos. Demikian. Nah, dapat ya antara pemahaman Kristen dengan pemahaman Islam ya. Jadi di sana tadi Bang Juma mengatakan bahwa hakim itu bisa manusia atau Musa ya, tetapi di Mazmur atau di kitab Daud, kitab Daud menulis bahwa hakim yang adil itu harus Allah. Nah, disinilah perbedaannya. Nah, perbedaan yang lagi di dalam kekristenan firman itu ada dibagi 3 ya, rema, grape, dan logos. Nah, ini logos ini cenderung kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14.
Yesaya 55 ayat 11 dan Wahyu 19 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa Sang Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, lalu di dalam iman Kristen, Sang Firman inilah yang menjadikan sesuatu menjadi ada ya. Yohanes 1 ayat 3. Jadi lewat firman ini Allah telah menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Artinya di dalam iman Kristen yang menjadi Tuhan adalah firman. Dia penguasa. Ini bisa kita pahami bagaimana firman itu mengatur kita, bagaimana firman itu menggembalakan, bagaimana firman itu menata kita sebagai umatnya ya. Jadi kita harus menuruti firman, tunduk dan taat kepada firman. Kita tidak mengenal Allah atau sang sumber. Kristen memahami bahwa sang sumber itu tidak pernah bisa dikenal atau tidak pernah bisa didekati ya. Makanya dia menggembalakan atau membimbing atau memelihara manusia ini dengan firman-Nya. Dengan logosnya, dengan ilmunya. Nah, ilmunya inilah yang datang sebagai manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Sekali lagi saya coba menjelaskan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini sesuai dengan apa pengakuan Yesus bahwa dia akan kembali kepada Bapa dan dia keluar dari Bapa. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, Yesus sering mengatakan bahwa dia akan melakukan apa yang disuruh atau apa yang dikehendaki Bapanya. Lalu, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Yesus akan berhasil. Ya, berhasil. Setelah dia melakukan semua kehendak Bapanya seperti yang di Getsemani. Jikalau cawan ini bisa lalu, biarlah berlalu, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya, Yesus yang adalah Sang Firman ini berserah kepada kehendak Bapanya. Nah, di dalam kekristenan harus kita ingat bahwa pemahaman Kristen itu berbeda dengan pemahaman apa yang dipahami oleh Islam begitu. Jadi ini saya hanya menjelaskan konteksnya secara iman Kristen. Jadi artinya saya tidak berkeinginan Bang Juma seturut dengan apa yang saya sampaikan. Karena bagaimanapun Bang Juma tetap akan menolak itu karena kita mempunyai iman yang berbeda. Demikian Bang Juma. Oke. Tuhan itu maha berkehendak. Dan ketika Tuhan berkehendak menciptakan, Tuhan itu berfirman, jadilah, 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 jadilah. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tadi saudara saya mengatakan Tuhan itu adalah hakim dan kemudian Yesus adalah hakim sehingga Yesus adalah Tuhan. Padahal Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 27. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Diberikan. Didome. Diberikan kuasa itu kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, dia sebagai wakil Tuhan. Dia bisa menghakimi. Makanya dalam Yohanes 8, 17, 18. Penghakimanku itu pasti adil. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Makanya penghakimannya Yesus itu selalu adil. Karena backingannya itu yang ada di belakangnya dia itu adalah Sang yang maha menghakimi. Penghakimannya pasti adil, tidak mungkin keliru. Penghakiman Yesus berdasarkan Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Akal sehat. Kalau akal sehat yang kita jadikan sebagai takaran,
maka gugur doktrin. Tapi kalau gugur doktrin yang dijadikan sebagai dasar pijakan, maka kebenaran pun itu dikalahkan. Namanya orang sudah terdoktrin. Padahal sudah sangat jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah, apa firman perkataan yang Yesus sampaikan ini? Rupa-rupanya firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Berarti hakimnya Bapa, bukan Yesus. Yesus hanya wakil. Makanya dia jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Maka apa kesaksianku yang betul itu? Aku utusan Bapa. Udah selesai. Jangan diebel-ebelin. Karena kesaksianku jelas. Aku utusan Bapa. Bapa mengutus aku. Itulah kesaksianku. Dan Bapa juga bersaksi tentang itu. Maka kesaksian Yesus sebagai rasul, jangan ditambahi dia adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah ilahi yang jangan ditambahin. Karena itu tidak dipersaksikan oleh Bapak. Sekarang begini, yang membuat pendeta Ari tadi marah ketika saya mengatakan pendeta selalu bersaksi tentang Yesus yang tidak sesuai dengan kesaksian Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak betul. Bagaimana kalau seorang Kristen bersaksi tentang Yesus? Dari Kristen itu sendiri, bukan dari Yesus, bukan dari Bapa. Bagaimana kesaksian mereka? Ya hancur. Kesaksiannya nggak bisa dianggap sebuah kebenaran. Karena tidak melalui kesaksian Yesus dan juga tidak melalui kesaksian Bapa, tetapi kesaksian sendiri, doktrin, dogma. Hanya karena jatuh cinta doang terhadap Yesus, maka doktrinnya pun kemudian lengket. Tapi doktrin yang betul adalah ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Titik. Itu kesaksian Yesus. Dan kesaksian Bapa tentang itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Utusan dia. Maka Bapa dan Yesus mempersaksikan Yesus adalah utusan, Bapa Yesus utusan, Yesus aku utusan. Itu kesaksian yang benar. Kristen, Yesus utusan dan Tuhan itu sendiri. Ini kesaksian dari mana? Tidak ada dalilnya Bapa bersaksi Yesus adalah anakku dan adalah Bapa itu sendiri. Nggak ada kesaksian kayak gitu. Yesus adalah anakku dan adalah Bapakku. Yesus adalah Bapa dan adalah anakku. Yesus adalah anakku dan aku sendiri. Itu nggak ada. Tapi Kristen mempersaksikan Yesus adalah anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Ini kesaksian dari mana? Sedangkan Yesus bersaksi dengan dirinya sendiri saja, itu tidak betul. Apalagi Kristen. Jadi sebenarnya sederhana untuk menjadi lurus itu. Tapi kalau doktrin, ya saya nyerah, saya angkat tangan. Pendeta aja marah, apalagi jemaat biasa. Silakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan juga ya tentang iman kekristenan itu. Kalau kita merujuk ke Yohanes 1, di sana ada firman dan Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa disebut firman ini adalah Allah? Karena firman ini adalah kecerdasan dari Allah itu sendiri. Tentu kecerdasan Allah bukan ciptaan, tetapi bagian dari Allah itu sendiri. Nah, inilah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Dan ini juga yang dikeluarkan di Yesaya 55 ayat 11, sehingga dia menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 18. Maka dari itu Yesus selalu mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya, ini menyatakan kesatuan, keesaan mereka, kesatuan mereka. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan Allah itu tunggal, tetapi Allah itu esa. Yang tunggal itu anak Allah, anak Allah yang tunggal. Alkitab menulis anak Allah itu tunggal. Artinya tidak ada lagi Mesias selain Allah. Anak tunggal Allah ini di mana disebut dia Mesias, dia menjadi manusia dan disebut dengan orang yang diurapi. Jadi sekali lagi saya katakan iman Kristen itu sebenarnya sangat jelas. Yang menjadi firman atau yang menciptakan langit dan bumi adalah firman. Yohanes 1 ayat 3. Nah, dan firman ini menjadi
pemilik kuasa itu tersebut. Nah, saya bisa kasih analogi ketika kecerdasan saya keluar dari diri saya, itu tentu akan keluar dari diri saya menjadi sebagai seakan utusan. Tentu berbeda keluar. Ini merujuk pemahaman supaya kita lebih memahami makna bagaimana firman atau kecerdasan Allah tersebut keluar dari diri Allah menjadi pribadi yang baru. Makanya dikatakan seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam diriku sendiri, begitu demikian juga dengan anak ya, Yohanes 5 ayat 26 atau 25 itu ya. Nah, lalu di Yesaya 55 ayat 1 tadi, dia lihatlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia di sini merujuk kepada pribadi yang baru. Setelah Allah, setelah firman ini menjadi manusia, tentu dia menjadi pribadi yang baru. Artinya, dia keluar dari Allah, sang sumber, ya, menjadi pribadi yang baru. Makanya di Yohanes 5 ayat 25 dikatakan seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Yohanes 8 ayat 17 mengatakan bahwa kesaksian lebih dari dua orang adalah sah menurut hukum Taurat. Ini merujuk bagaimana Allah dan firman itu menjadi dua pribadi, tetapi tidak bisa dipisahkan karena mereka satu. Yesus selalu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa itu di dalam kekekalan, Bapa di dalam aku. Itu ketika sang firman itu menjadi manusia. Begitu pemahaman Kristen, Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, supaya lengkap pemahaman Kristen itu, tolong ditambahkan juga di dalam Yohanes 17, 21, 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tolong masukkan murid-murid Yesus juga sebagai ilahi. Karena itu keinginan Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadikan murid-murid Yesus itu juga ilahi, biar lengkap. Supaya Anda jangan membawa Tuhan itu tunggal, tapi esa. Nah, kalau dikatakan Yohanes 1 itu, Bung, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang makhluk yang pada mulanya firman, pada mulanya kehendak yang bersama-sama dengan Bapa. Makanya di data nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dari apa itu? Dari Bapa. Dia menjadikan segala sesuatunya dari firman yang bersama-sama dengannya. Apa itu? Kehendak. Kemampuan berkata yang melekat pada diri Tuhan. Semua ciptaannya itu pada mulanya firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu? Keinginan Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Keinginan Anda sudah pasti bersama dengan Anda. Tidak mungkin keinginan Anda itu berbeda pribadi dengan Anda. Maka segala sesuatu dijadikan itu berasal dari firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa firman di situ yang bersama-sama dengan Tuhan itu? Kehendaknya, ide, gagasan. Maka segala sesuatu itu jadi oleh Dia. Kalau Anda mengatakan bahwa Dia itu, Yesus itu adalah Dia yang berasal dari firman itu, maka segala sesuatu yang jadi oleh Dia juga adalah firman. Bukan cuma Yesus. Data itu sudah sangat jelas loh. Jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah di situ adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Salah satu sifat yang melekat pada diri Allah adalah Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Itu sifat Tuhan tuh.
Tidak seperti kita. Saya mau makan sate. Belum tentu ada. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang bikin, nggak bisa makan sate. Nggak ada duit, nggak ada penjual sate, nggak bisa makan sate. Tapi kalau Tuhan hanya memberi perintah, semuanya jadi. Nggak ada yang tidak bisa jadi. Makanya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ingat saudara, ini ilmu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Coba Anda lihat di dalam data 14 ya. Firman itu menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu dijadikan. Dijadikan menjadi manusia, dijadikan menjadi binatang, dijadikan menjadi hewan, dijadikan menjadi tumbuhan, dijadikan menjadi bumi, dijadikan menjadi air. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kemampuan berkarya, kemampuan mencipta, segala sesuatunya melekat pada diri Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan jadi, maka jadi. Baca nomor 3-nya, kuncinya itu di situ. Firman yang pada mulanya bersama dengan Tuhan telah menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu menjadikan segala sesuatu, termasuk daging Yesus. Firman itu menjadikan segala sesuatu, termasuk dagingnya Bang Suma. Firman itu menjadikan segala sesuatu itu termasuk Yesus. Jangan seakan-akan Anda punya analogi ketika Tuhan mengatakan, aku pingin menjadikan Maria hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Setelah itu, Tuhan setelah berfirman itu langsung bulat-bulat menggelinding. Jadi Yesus dia. Jangan Anda pikirkan kayak gitu. Itu film kartun. Film kartun pun kalau berlebihan nggak bagus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu itu termasuk dagingnya Yesus. Siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara berkehendak. Dengan cara menginginkan. Menginginkan apa? Seorang manusia bernama Maria hamil dan melahirkan manusia. Selesai. Kenapa jadi bingung? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa? Yesus? Bukan. Termasuk Yesus dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Firman yang melekat pada diri Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan tadi di awal, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari telinga Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari hidung Anda bukan Anda. Yang keluar dari anus Anda itu bukan Anda. Tapi keluar dari Anda. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak. Ingus juga keluar bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak si pemilik ingus. Juga keluar bukan atas kehendak tapi yang sekehendak dengan pemilik Begitulah Yesus. Tetapi Anda adalah Kristen, maka Anda tetap akan melanti Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Karena Anda Kristen. Anda bukan pengikut Yesus. Kesaksian Anda sebagai Kristen tidak sama dengan kesaksian Yesus. Sederhana Bang. Sederhana. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Apakah Dia Tuhan atau Dia utusan Tuhan? Ayo. Apakah Dia Tuhan atau kesaksian Tuhan? Atau Dia adalah Tuhan itu sendiri? Utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Menurut kesaksian Yesus. Jangan menurut kesaksian Kristen. Saya hargai saudara yang tadi mengatakan itu menurut iman Kristen. Yes, memang betul. Saya akui itu. Tapi tidak menurut imannya Yesus. Demikian saudara, silakan. Jangan marah. Oke, Jangan marah. Begini Bang Juma ya. Silakan. Kalau ingus saya keluar dari saya, itu tentu bukan saya. Kenapa? Ini merujuk tentang yang keluar ini bukan ingusnya Tuhan, tetapi kecerdasannya. Kecerdasan itu bisa disebut jiwanya ya. Itu kecerdasan itu bisa kita samakan dengan jiwa. Karena jiwa atau kecerdasan inilah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah, firman ini yang telah menjadikan segala sesuatu menjadi ada, telah menjadi manusia. Itu di Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes 1 sampai ayat 3 di sana dikatakan seakan ada dua pribadi.
Allah dan firman. Bukan firman Allah, tetapi Allah dan firman. Ada Allah dan ada firman. Nah, tentang masalah Yesus tidak di mana Yesus mengaku Tuhan, atau yang seperti yang Anda tanyakan tadi ke saya, apakah Yesus itu pernah mengaku Tuhan? Nah, Yesus pernah mengaku Tuhan di Yohanes 19 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia. Nah, bicara kerajaan Allah, tentu kita harus tahu siapa rajanya. Nah, siapa rajanya, hukumnya apa, syarat masuk kerajaan Allah itu apa. Nah, sebagai raja, Yesus menetapkan hukum kasih yang menggenapi hukum Taurat. Juga Yesus menetapkan syarat masuk ke dalam kerajaan Allah, Yohanes 3 ayat 5. Untuk masuk kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Dan Yesus berhak sebagai raja. Dia memindahkan kerajaan Allah dari Bani Israel yang dulunya dipindahkan kepada bangsa lain. Nah, ini merujuk kepada otoritas Yesus yang adalah raja. Nah, di Wahyu juga dikatakan dia adalah raja segala raja. Wahyu 19. Ya, Wahyu 19 dikatakan dia adalah raja segala raja. Nah, dari data-data inilah yang membuat Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kenapa Tuhan yang berkuasa? Sebab di dalam firman, di dalam logos, di dalam Yesuslah semua ciptaan itu ada. Nah, jadi Allah kami tidak akan pernah menciptakan segala yang ada tanpa firman, tanpa kecerdasan. Jadi Allah itu menciptakan segala yang ada dengan kecerdasannya, yaitu Yesus Kristus. Berbeda tentu dengan pengutusan nabi. Nabi itu dipilih dari manusia, tetapi Yesus datang dari sorga. Dia dikandung Maria dari Roh Kudus. Roh Kudus di dalam iman Kristen dia adalah eksekutor. Firman adalah idenya, kecerdasannya. Tetapi yang mengeksekusi adalah Roh Kudus. Nah, ketika sang firman itu keluar dari mulut Allah, yaitu Yesaya 55 ayat 11, dia tentu harus melaksanakannya, menjalankan atau melakukan itu atau mengeksekusi itu Roh Kudus. Nah, ini iman percaya Kristen. Jadi memang ketritunggalan Allah yang kami kenal itu bukan hitungan jumlahnya, tetapi kebagaimanaan Allah. Makanya kita harus tanya nih, bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi? Jawabannya, ya dengan berfirman. Dengan firman. Karena Allah itu tidak akan pernah menciptakan apapun tanpa firman. Nah, demikian Bang Juma. Ya, lagi-lagi itu imannya Kristen. Jadi ini imannya Kristen versus kesaksian Yesus. Saudara, Anda mengatakan satu kebatilan dengan mengatakan bahwa kecerdasan Tuhanlah yang menjadi daging. Itu ilmu sihir. Tapi saya percaya itu imannya Kristen. Saya hargai itu. Saya cuman katakan lucu aja. Kalau Anda mengatakan kecerdasan Tuhan menjadi Yesus, kenapa Yesus tidak cerdas-cerdas? Kecerdasan Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa itu? Di mana nih kesaksian Anda ini lemah kali? Coba Anda baca Markus 11 nomor berapa? Nomor 13. Dari jauh Yesus melihat, kita ganti Yesus ya. Dari jauh kecerdasan Tuhan melihat pohon ara yang sudah berdaun. Kecerdasan Tuhan mendekatinya untuk melihat-lihat kalau kecerdasan Tuhan mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu kecerdasan Tuhan tiba di situ, kecerdasan Tuhan tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Kucing saya tertawa. Kecerdasan Tuhan tidak tahu kapan musim ara. La haula wala quwata illa. Anda sedang melakukan kebatilan. Yesus itu bukan kecerdasan Tuhan yang menjadi manusia.
tapi hasil dari kecerdasan Tuhan. Maka Tuhan dengan kecerdasannya mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu maksudnya. Bukan kecerdasan Tuhan menggelinding turun ke bumi. Makanya coba Anda analisa lagi deh. Tapi ya sekali lagi, kalau kesaksian Kristen mah susah memang. Data nomor 3 itu, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di situ sudah ada Yesus nggak? Belum. Ketika firman bersama-sama dengan Tuhan, Yesus ada nggak di situ? Nggak ada. Yesus ini adalah hal baru, berasal dari firman. Bukan cuma Yesus berasal dari firman, segala sesuatunya berasal dari firman. Menjadi daging. Apa yang menjadi daging? Hah? Tuhan jadi daging? Tidak mungkin Tuhan menjadi daging. Lalu apa yang menjadi daging? Ya firman. Apa itu? Kehendak Tuhan supaya Maria Tadi terpotong seorang diulang Iya. karena memang terputus tadi karena memang. Iya, karena memang dia berasal dari firman Tuhan. Itu jelas itu. Cobalah kalau kita berbicara mengenai kecerdasan, setiap manusia itu punya kecerdasan. Nah, ini analogi. Seorang tukang bangunan atau tukang lemari memiliki kecerdasan. Dia duduk dan berpikir, aku ingin bikin lemari seperti ini, 2 pintu, punya kaca begini-begini. Kecerdasannya dituangkan dalam bentuk karya. Itu kecerdasannya. Bukan dia langsung menjadi lemari. Kepalanya menggelinding jadi lemari dia. Bukan kayak begitu. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Ide, kecerdasan Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhannya. Kalau Anda mengatakan kecerdasan Tuhan, oh Tuhan itu maha tahu. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu, bukan cerdas lagi, tapi maha tahu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk dagingnya Yesus gak? Termasuk. Karena daging Yesus itu sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman yang melekat pada diri Tuhan, yang bersama-sama, yang intim dengan Tuhan, yaitu sifatnya itu sendiri. Sifat kemaha berkata-kataan yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya dikatakan sesuatu yang keluar, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kecuali sesuai dengan apa yang kuperintahkan, maka itu terjadi. Nah, aku memerintahkan Maria hamil. Hamil dong. Lahir dong seorang manusia. Bukan aku yang menjadi manusia, tapi perkataan kehendakku, kecerdasanku, berpikir, mengetahui segala sesuatunya, sehingga aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat di dalam Yesaya 43 nomor 10. Apa yang diterangkan di situ? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Masa ada Tuhan dibentuk menjadi daging? Kan disuruh mengatakan tak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, masa ada Tuhan dibentuk menjadi manusia? Kan membantah sendiri dalilnya. Tetapi lagi-lagi kalau dihantam penjelasan dihantam dengan doktrin, saya katakan rambutan, buah rambutan Anda lihat. Lantas Anda mengatakan itu adalah laba-laba 1000 kaki, maka itu pun yang terjadi dalam iman Kristen. Karena iman Kristen itu doktrin, dogma, bukan akal. Kalau akal gugur Kristenan itu. Gak boleh. Kalau Anda masih ingin kuat di Kristen, kuda-kuda Anda ingin kuat, jangan sekali-kali Anda gunakan akal dalam mengkaji Bible Anda. Tapi gunakan doktrin. Pasti Anda akan mati dalam keadaan Kristen. Silakan. Lagi-lagi gini Bang Juma, Anda jangan membawa iman Anda ke iman Kristen. Jadi kita hanya mau menjelaskan iman Kristen Bang Juma. Jadi saya bilang tadi Anda mengutip pohon ara ya. Jadi di sini yang mau ditunjukkan Tuhan di sana adalah bagaimana kita harus berbuah. Karena di dalam kekristenan itu adalah buah-buah roh. Kita tidak boleh mengenal musim. Jadi jika kamu berbuah hanya mengenal musim, ketika musimnya kamu punya banyak uang, atau musimnya kamu lagi sedih, atau bagaimana ya musim-musim tertentu dalam keseharian manusia itu,
maka kamu akan dikutuk seperti pohon ara ini. Itu yang mau disampaikan Tuhan. Dan dia juga menyampaikan bagaimana iman yang sebesar biji sasawi artinya akan mampu melakukan apapun. Nah, jadi di sana Yesus bukan tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak musimnya pada saat itu. Tetapi dia ingin menunjukkan sebagai orang Kristen harus berbuah buah roh. Jadi tidak mengenal musim. Nah, jadi saya katakan kecerdasan itu bukan seperti kecerdasan tukang ini di analogi tadi seperti tukang kayu itu, bukan. Jadi makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, Yesus itu mengapa berbeda dengan manusia, nabi-nabi lain ya? Nabi-nabi lain kan dari sperma ya. Jadi memang kalau kita melihat manusia hanya Adam yang diciptakan lewat dari tanah ya, dan keturunannya tentu akan diciptakan dari hasil reproduksi atau yang disebut dengan perkawinan ataupun sperma dan sel telur. Tetapi berbeda dengan Yesus. Mengapa Yesus demikian? Dari Roh Kudus dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Tentu ini merujuk kepada keilahian dia sebagai Sang Firman yang datang menjadi manusia. Jadi datang menjadi manusia itu bukan dibentuk, Bang Juma. Jadi di sana tidak ada bahasa dibentuk. Yesus dibentuk atau Yesus diciptakan, tidak ada. Alkitab tidak pernah berbicara bagaimana Yesus lahir, bukan dari hasil ciptaan ataupun pembentukan, bukan. Tetapi Yesus itu memang berbeda dengan manusia-manusia yang menjadi ciptaan Tuhan ya, berbeda jauh. Jadi jangan Anda katakan bahwa Yesus itu menjadi manusia hasil bentukan atau hasil ciptaan. Nah, jadi kalau memahami keilahian Tuhan, keilahian Yesus itu, ya memang yang lebih implisit lagi itu di Yohanes 1 tadi. Yohanes 1 ayat 1 ya, sampai ayat 18 itu. Di sana sangat implisit sebenarnya. Jadi Sang Firman yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada, Yohanes 1 ayat 3, telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Bukan firman yang menjadikan manusia. Jadi berbeda. Sang Firman menjadi manusia berbeda artinya ketika firman menjadikan manusia. Dan memang firman artinya firman itu tidak pure menjadikan manusia. Dia harus dibentuk dulu dari debu, baru dia berfirman. Jadi ada dua penciptaannya ya, berfirman dan dibentuk dulu dari tanah. Jadi makanya dikatakan manusia itu dari tanah, bukan dari firman. Nah, Yesus berbeda jauh gitu loh, sangat berbeda. Jadi Yesus bukan dari firman. Di sana ayat Alkitab tidak pernah mengatakan berfirmanlah Allah maka jadilah Yesus, bukan. Tidak pernah seperti itu. Ya, tidak ada ayatnya yang merujuk kepada bahwa Yesus adalah ciptaan. Artinya Yesus dari hasil firman yang menjadikan Yesus menjadi manusia atau membentuk manusia, bukan. Jadi sekali lagi saya katakan itu iman Kristen sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, bukan doktrin. Nah, Kristen juga orang-orang cerdas kan. Dia tahu Alkitab ya, tahu Alkitab, tahu membaca, tahu mengumpulkan data, ya, tahu menafsirkan. Karena ke dalam iman Kristen itu kami percaya bahwa segala ilmu tafsir atau segala ilmu pemahamannya tentang Alkitab itu harus dari Roh Kudus. Ketika kami memahaminya dengan akal sendiri, maka akan sesatlah kekristenan. Makanya banyak orang sesat Kristen ya, kita akui. Kekristenan itu banyak sesat. Ya, Oneness, JO, Unitarian, Saksi Yehova, mereka semua Kristen awalnya, tetapi mereka sudah lari dari ketritunggalan Allah. Nah, makanya Alkitab menjelaskan dengan tegas sisi kemanusiaan Yesus dan sisi ketuhanan Yesus. Artinya jika satu saja hilang kedua natur ini, maka mereka bukan Kristen sejati. Jadi harus lengkap dia. Dia harus mengimani Yesus adalah Sang Firman atau Allah yang menjadi manusia. Dan dia harus mengimani Yesus itu juga manusia. Makanya di ayat-ayat Alkitab itu sangat jelas bagaimana Alkitab menjelaskan Yesus adalah manusia. Saya juga mengaku Yesus itu adalah manusia, gitu loh. Dan saya mengaku Yesus itu juga adalah nabi. Kenapa? Yesaya 43 ayat 11 sampai 13 mengatakan, "Akulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku yang mengabarkan, aku yang menyelamatkan, aku yang memberitahukan. Tidak ada Allah yang lain di antaramu." Artinya,
ketika Yesus menjadi juru selamat, dia disebut juga dengan anak domba Allah. Dia adalah Tuhan. Ketika dia mengabarkan, dia bertindak sebagai hamba ataupun nabi. Nah, Filipi 2 ayat 7 mengatakan dia mengambil rupa sebagai hamba atau manusia. Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Lalu ketika dia memberitahukan, dia juga roh. Dia memberitahukan ya, yaitu roh kebenaran yang apabila dia datang, dia akan mengatakan sesuatu gitu loh. Jadi dalam Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firmanku. Aku dan Bapa akan datang dan diam di dalamnya. Nah, ini merujuk kepada akidah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, dengan segenap hatimu. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Aku akan datang dan diam. Nah, jika Yesus ini hanya manusia, berarti dia hanya roh gentayangan. Maka semua kekristenan itu akan kesurupan ya. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia yang rohnya gentayangan. Nah, jadi Nabi tidak pernah berani mengatakan demikian. Aku akan datang dan diam di dalam manusia. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Yohanes 14 ayat 20. Begitu Bang Juma. Terima kasih. Iya, saudara, Anda yang membuka ungkapan itu bahwa jika demikian Kristen itu adalah yang masuk dalam itu adalah roh kesurupan. Saya katakan iya, Kristen memang adalah kumpulan orang-orang yang kesurupan. Anda ngerti nggak kesurupan itu? Melakukan sesuatu di luar kesadaran normal, kesadaran penuh. Contoh, Anda ke gereja hari Minggu, ada perintah dari Yesus? Tak ada. Ada perintah dari Bapak? Tak ada. Kenapa Anda kompak? Karena kesurupannya roh kebenaran. Yang disebut roh kebenaran, sabar dulu, tahan dulu. Yang disebut roh kebenaran itu membimbing manusia kepada kebenaran. Yang disebut roh kudus itu roh suci, mengajarkan manusia kepada kesucian. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda suci, Anda penuh dengan roh kebenaran, sementara yang Anda ajarkan ini tak ada dalilnya. Dalil yang Anda bawa itu adalah cocokologi. Ketika Anda mengatakan pohon ara itu adalah begini dan begono, jelas Anda sendiri yang mengatakan kecerdasan Tuhan yang menjadi manusia Yesus. Anda ngerti kata cerdas? Pintar, pandai. Juma ini nggak tahu substansi. Musim buah ara, jangan bahasa begitu, jangan bahasa gereja. Jangan bahasa gereja Anda bawa, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan pendeta Ari kasar. Anda halus, tapi sama aja. Bicara musim, substansinya bukan musim. Hanya doktrin. Ya, bukan musim substansinya, makanya kau tidak mengerti. Loh, Yesus tidak tahu musim buah ara itu kapan. Itu dalil. Jangan usah terlalu jauh. Nggak usah terlalu jauh. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Ini moderatornya mana ini? Kau mengganggu dalam diskusi. Udah. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya. Saya bukan jemaat gereja yang bisa Anda bodohi. Pendetamu pun kukunya kalau pengetahuan Bible. Jangan ajarin saya. Ya. Matius 24 nomor 3. Diam dulu saudara. Diam. Saudara, diam. Tahan. Anda lagi kesurupan menyembah anak orang. Matius 24 nomor 36 tentang hari kiamat. Tidak ada seorang malaikat yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Anak Yesus tidak tahu pun. Hanya Bapa yang tahu. Kecerdasan Yesus mana? Jangan lari kau cuma. Kecerdasan Yesusnya mana? Kecerdasan Yesusnya mana? Ke 11-13 itu dulu tuntaskan. Apanya yang mau dituntaskan? Apanya? Nenekmu kiper. Jangan kau ajarin saya kasar. Jangan ajarin saya kasar. Ya, saya menghargai Anda. Saya ngerti saudara-saudara lawan diskusi saya ini sedang mengajarkan doktrin gereja, doktrin murahan, doktrin di luar kesaksian Yesus. Saya paham. Satu kali saya bertanya kepada lawan diskusi saya ini langsung rontok. Cuman saya menghargai dia. Dia ini sedang berbohong. Sedang membual saudara yang lawan diskusi saya itu. Siapa namanya ini? Sangkal diri. Dia sedang menipu dirinya sendiri.
Dia sedang menyangkal dirinya. Dia meninggalkan kewarasannya. Dia mencoba untuk kegilaannya itu seakan-akan manusia. Semua untaian kata yang dilontarkan itu semua doktrin. Cuma ingin nipu. Tapi menipu diri. Tidak bisa menipu saya. Ketika dia mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dia terjemahkan sesuai di konsep iman Kristen. Padahal data nomor 3 dari Yohanes 1 itu sudah menjelaskan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa yang menjadikan segala sesuatu itu? Firman. Termasuk Yesus gak yang dijadikan? Termasuk Yesus. Malah dikatakan firman itu telah menjadi. Berarti dia dijadikan juga nya. Berarti Yesus dengan segala sesuatu kedudukannya sama. Sama-sama dijadikan. Yang satu dijadikan matahari, yang satu dijadikan bulan, yang satu dijadikan bumi, yang satu dijadikan daging. Tapi lagi-lagi dihantam pakai doktrin kesurupan. Kita uji ya. Kalau saudara lawan diskusi saya ini kesurupan. Coba Anda jawab pertanyaan saya. Ketika Anda mengatakan Yesus itu dua natur, kesaksian Anda bahwa Yesus itu dua natur, apakah didukung Yesus? Apakah didukung Bapa? Kalau iya, tolong tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengaku kalau dia dua natur? Pelan-pelan. Buka mic, silakan Anda berbicara. Kesaksian Yesus, silakan. Kesaksian Yesus ya. Ya. Pertama, ya Matius 23 ayat 34. Oke. Jadi dia mengatakan bahwa aku mengutus nabi-nabi. Oke. Jadi dan Lukas 24. Bagaimana kalau saya bisa buktikan Bang, kalau di situ tidak ada kata aku? Itu penambahan silakan. Bible. Oke. Silakan. Ada yang bisa buka kamera di sini? Begini Bang Juma, saya sebentar saya sampaikan lagi semua. Tunggu. Anda sedang berbicara dengan neneknya Bible. Silakan Bukan. saudara yang bisa buka kamera. Data Matius 23 nomor berapa tadi? Saya sampaikan dulu Bang Juma. Saya sampaikan Juma supaya jangan apa. Nomor 34. Bang Baal atau beneran nggak buka? Benar. Buka. Silakan. Kita saksikan. Enggak, saya selesaikan dulu Bang Juma. Saya selesaikan dulu Bang Juma. Silakan. Ya. Jadi begini Bang Juma ya. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, mengapa Yesus mengatakan di Matius 8 ayat 17 mengatakan bahwa dia akan menggenapi semua kitab-kitab para nabi. Nah, Matius 5 ayat 17. Karena semua kitab para nabi itu menulis dan bersaksi tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27, Yohanes 5 ayat 39. Di mana semua kitab suci bersaksi tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27 dikatakan bahwa semua kitab para nabi menulis tentang Yesus. Nah, ini hal yang sangat benar karena ternyata semua kitab para nabi yang mengutus ataupun nabi-nabi itu Yesus yang mengutusnya. Itu makanya Yesus menggenapi semua di kitab-kitab para nabi yang tertulis tentang dia. Karena memang diakui bahwa semua kitab nabi-nabi menulis tentang dia. Lukas 24 ayat 27. Dan semua kitab suci bersaksi tentang dia. Wajar saja kitab suci bersaksi tentang dia karena yang menulis adalah nabi. Dan wajar saja nabi bernulis tentang dia dan bersaksi tentang dia karena yang mengutus adalah Yesus. Dan wajar saja Yesus menggenapi semua kitab para nabi karena semua kitab para nabi menulis dan bersaksi tentang dia. Dan yang mengutus para nabi adalah Yesus. Ini adalah bukti bahwa Yesus itu mempunyai dua natur. Dia mengakui keilahiannya. Demikian Bang Juma. Iya, saudara. Ketika Anda membaca dalil, aku mengutus, aku mengampuni, aku menghidupkan, aku menghakimi. Itu perkataan dari diri Yesus sendiri atau perkataan dari Bapa yang dia sampaikan? Menurut Yesus, menurut kesaksian Yesus. Ini di sini bahwa aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang. Ini merujuk kepada nama Yesus karena Yesus mengatakan juga semua kitab suci
bersaksi, dan menulis tentang Yesus. Makanya Yesus datang menggenapi. Jadi ini ada 3 poin yang memang menguatkan Yesus. Dia menggenapi, kitab suci menulis, bersaksi, dan dia mengutus nabi. Demikian Bang Juma. Pertanyaan saya, apakah firman yang keluar dari mulut Yesus itu dari dirinya sendiri? Atau itu firman Tuhan yang sedang ia sampaikan? Sesuai dengan pengakuan Yesus. Makanya saya bilang tadi Bang Juma, Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini berkaitan dengan karena Dijawab kitab dong, para nabi. Pak. Ya semua. Makanya saya jelaskan. Semua Yesus itu yang mengatakan itu. Hah? Itu. Semua. Yesus sendiri, Karena dia- bukan dari Iya. diriku sendiri. Anda mengatakan itu dari Yesus sendiri. Konteksnya ayat yang mana dulu Bang Juma? Tunggu dulu. Kalau di segala sini firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan kepadaku. logikanya gini Bang Juma ya, logika kita berpikir, mengapa Yesus datang yang menggenapi kitab para nabi? Kenapa tidak Allah Bapa? Lah, Gitu loh. memang Tuhan pernah menubuatkan dirinya menjadi manusia gitu? Lo iyalah. Di mana Sang itu? firman yang telah. Coba, di mana Tuhan menubuatkan dirinya menjadi manusia? Di mana? Yesaya 9 ayat 6. Jadi Kita baca. ya, silakan baca, silakan. Makanya Oke. dia datang menggenapi, Ya, kita baca. bukan Bapa yang datang menggenapi kan. Sebab seorang anak laki-laki untuk kita seorang putri. Apa ini? Ini cerita tentang Hezekia. Oh, Ini bukan. bukan. Hezekia nggak pernah menjadi disebut Allah dan Raja Damai. Kata siapa? Allah yang kekal merujuk Kata kepada Yesus. siapa? Itu baca data nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya kalau mau tahu. Yesaya itu tidak ada satupun dalil yang berbicara tentang Yesus. Semua yang ada di dalam kitab Yesaya, baca di Yesaya 1. Jangan nomor 1. dipaksakan Bang Juma, jangan dipaksakan. Anda yang memaksakan. Hezekiel Anda itu memaksakan. tidak pernah disebut dengan Allah. Siapa Ya, bilang? Hezekiel itu Yesus tidak pernah itu, disebut. Hezekiel itu Raja Israel. Dengar. Yesus Jangan itu dipaksakan, sendiri. Bang Wah, ini sudah Ini kita mulai bicara data. mulai Ini kita gila bicara ini. data, Bang. Oke, baik. Saya baca. Seorang anak laki telah lahir. Yesus sudah ada pada saat itu. Sudah lahir. Coba. Kan udah aku bilang. Nah, bilang. Kristen itu pasti kesurupan. Begini Bang Juma. Begini Bang Juma. Gimana itu, Bang? Satu hari dalam Tuhan itu 1000 tahun dalam manusia. Artinya 1000 hari tahun. ini. Nah, Hari kita ini. hitung jaraknya kejadian Yesaya dengan kedatangan Yesus itu 700 tahun. 700 Jadi tahun. ini berbicara nubuat. Oke. Jadi Hezekiel, Baca nomor Hezekiel- 3-nya boleh? Hezekiel itu, dengar dulu Bang Juma, biar saya jelaskan. Hezekiel itu tidak pernah disebut Allah, ya. Allah yang ajaib. Justru. Atau penasehat. Justru. Hezekiel itu nggak pernah. Saya bacakan Jadi dalilnya. ini merujuk kepada Yesus. Ini merujuk Nenek kepada Mukiper. Yesus. Coba saya bacakan kitabnya. Yesaya 1 nomor 1 saya bacakan ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Usia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, pada zaman Hezekia. Mana zaman Yesus? Mana? Sedangkan Yesaya 9. Bang Juma harus tahu dulu nubuat itu apa. Sesuatu yang akan terjadi. Itu nubuatan. Nubuat itu akan terjadi. Nah, silakan buktikan saja Bang Juma, Hezekiel itu disebut Raja Damai. Atau Oke. Allah yang kekal. Sebutkan Oke, mana dia oke. ayatnya. Saya katakan kepada saudara. Saya Coba katakan kepada tunjukkan saudara. aja di mana ayatnya. Tunggu. Saya Iya, di mana tunjukkan ayatnya? kepada saudara. Tunggu. Di mana ayatnya? Ketika berbicara tentang Yesaya, itu penglihatan Yesaya untuk mencakup zaman mana? Itu dulu. Menurut pengakuan Yesaya, penglihatannya itu mencakup zaman apa? Zaman Yesus atau zaman apa? Silakan. Ya gimana? Begini Bang Juma. Menurut Yesaya, tunggu. Menurut Yesaya, apa yang dituliskan dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu membahas tentang penglihatan dia yang meliputi zaman mana saja. Zaman Yesus Ya. ada nggak? Zaman Yesus ada. Gini Bang Juma. Jadi penglihatan itu di zamannya Hezekiel. Nah, dia udah dinubuatkan tentang Yesus ini. Nah, sekarang Kenapa ke Yesus? kalau Anda mengatakan gini aja. Kalau Anda mengatakan dia adalah merujuk kepada Hezekiel,
Tunjukkan aja ayatnya, Hizkiel itu disebut raja atau raja yang damai, raja damai atau Allah yang kekal. Tunjukkan aja. Maksa banget. Ya nggak apa-apa. Kita Bang Juma yang memaksa. Anda yang memaksakan. Iya, silakan tunjukkan saja Bang. Datanya Bang. Hizkiel itu di mana disebut raja? Apa Kalau Allah yang begitu kekal? di mana Yesus disebut sebagai Elohim? Loh, dia kan firman dan dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Disebut Elohim. Di mana disebut Elohim? Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Mana ada Yesus di situ disebut Elohim? Di sana dikatakan. Mana? Di sana Sedangkan dikatakan. orang-orang, dengarkan. Sedangkan orang-orang menyebutnya sebagai Raja Damai. Siapa orang-orang? Orang-orang yang sesaman dengan raja yang dimaksud. Makanya Anda baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya Yesaya 9 itu. Jangan loncat di nomor 6-nya. Supaya Anda paham siapa yang diceritakan di sana. Lagi pula Yesaya menjelaskan di dalam Yesaya 1. Gak usah panik Bang Juma. Gak usah panik, kita bicara iman Kristen. Saya tidak panik, Anda yang panik. Iya. Coba tunjukkan di mana Yesus disebut Raja Damai. Yohanes 1 ya, Yohanes 1. Makanya Di dikatakan mana aku Yesus bukan disebut dengar Raja Damai? dulu Bang, dengar. Di mana Yesus disebut sebagai Elohim yang kekal? Di mana? Alfa Omega Wahyu. Di mana? Coba. Di mana Yesus disebut Raja Damai? Di mana Yesus disebut sebagai Elohim yang kekal? Di mana? Itulah yang saya katakan, ketika Kristen berbicara pasti kesurupan. Pasti kesurupan. Bukan berdasar akal, tapi hanya karena kesurupan. Tidak ada itu. Tidak ada Yesus disebut Raja Damai. Tidak pernah disebut Raja Damai. Tidak pernah Yesus disebut Elohim yang kekal. Gak pernah disebut Yesus itu. Gak ada. Sedangkan orang-orang yang sesaman dengan Hizkiel lah yang menyebutkan Hizkiel dengan gelar itu. Itu fakta, itu real. Nah, Hizkiel ini masuk dalam penglihatan Yesaya berdasarkan pengakuan Yesaya sendiri, Yesaya 1 nomor 1. Jadi jangan Anda cocokologi, jangan Anda membawa iblis yang Anda sembah itu masuk ke dalam pengajaran Yesaya, jangan. Selamat pagi. Pagi, silakan. Selamat pagi, boleh gantian dulu? Silakan. Kalau Bang Juma belum kelar nih. Itu tadi ada telah lahir. Yang lahir ini jika bakal jadi apa Bang Juma? Dia menjadi raja bagi Yerusalem. Bagi Yerusalem. Oh, jadi yang telah lahir itu bukan Yesus ya? Bukan. Oh, enggak ada sama sekali. Saya boleh pertaruhkan kepala saya. Itu bukan Yesus. Oke. Saya pertaruhkan kepala saya. Kalau mau silakan hadirkan rabi-rabi. Kita duduk bersama dengan pemilik kitab. Potong kepala saya halalkan kepala saya, kalian ambil. Kalau itu untuk Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Itu untuk Hizkiel. Baca datanya dari nomor 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kita siapa? Kristen. Nenekmu kiper. Kita di situ orang-orang Israel, bukan orang Kristen. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita siapa? Kristen? No. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apa pemerintahan Yesus? Pernah memerintah jadi RT aja nggak pernah. Tidak. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Di mana Yesus pernah disebut penasihat ajaib? Hah? Elohim yang perkasa. Di mana Yesus pernah disebut Elohim perkasa? Bapa yang kekal. Di mana Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal? Raja Damai. Di mana Yesus? Ini jelas-jelas pemahaman Kristen itu sendiri yang mengatakan itu untuk Yesus. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin memahami Yesaya 9 nomor 6 itu, sekali lagi saya katakan, Anda harus runut untuk membahas data 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Supaya kita tahu siapa anak yang dibicarakan itu. Nah, untuk memahami siapa anak yang dimaksud, maka saudara Kristen harus belajar konteks. Kalau belajar konteks itu berarti dari nomor 1, nomor 2. Jadi kita baca nomor 1-nya. Sabar dulu. Supaya yang tadi si orang kesurupan tadi itu bisa mendengarkan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah dilihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman
atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau pakai untuk kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang menghadirkan kekalahan musuh Yerusalem seperti ketika mengalami kekalahan Midian yang dilakukan oleh Gideon? Itu siapa? Yesus. Yesus bisa mengalahkan Roma seperti orang-orang Yahudi, seperti Hezekia, seperti Gideon mengalahkan Midian. Ini Yesaya 9 ini membahas tentang kemenangan Yerusalem terhadap Asyur. Pernah nggak Yesus membawa kemenangan bagi Yerusalem sama seperti Gideon memenangkan Yerusalem dari Midian? Pernah nggak Yesus membawa Yerusalem merdeka dari penjajah seperti Hezekia memerdekakan Yerusalem dari Asyur? Pernah? Tidak. Kristen nongol. Oh, itu Yesus. Sekali lagi saya katakan, kepala saya kau ambil gantung di Monas kalau itu untuk Yesus. Jemahan kitabnya orang. Jangan kalian yang hanya cocokologi kitabnya agama orang, kitabnya agama lain. Jangan, itu kitabnya Yahudi. Hadirkan si pemilik kitab, bahas orang kesurupan. Silakan. Silakan, Pekanbaru. Oke ya, saya tanggapi sedikit ya. Jadi kalau kamu baca semua dari Yesaya 40 sampai 48 itu berisi nubuatan tentang Sang Mesias. Kamu kecil bro, gedein dikit. Ya, kamu baca dulu di pasal 40 itu sampai 48 itu judulnya. Yang tahu kitab itu Anda atau orang-orang Yahudi? Justru itu kamu baca apa? Enggak, gue tanya dulu. Yang tahu kitab itu orang Yahudi atau Anda? Saya juga tahu itu diuntukkan. Nenekmu kiper. Ku tanya lagi sekali lagi. Yang tahu tentang kitab Yesaya, yang punya kitab atau Anda? Itu judulnya, itu berisi nubuatan tentang Sang Mesias, termasuk contoh saya Yesaya 42 kan? Di sana Yesaya 42 1 sampai 9 kan judulnya hamba Tuhan. Kemudian, hamba Tuhan cuman Yesus. Ya benar sekali ya. Jadi kegenapannya Mesias cuman Yesus. Kegenapannya itu Matius 12 ayat 15 sampai 21. Cocokologi lagi Kristen dilawan. Enggak ada. Itu cocokologi. Itu cocokologi. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Anda yang lebih paham tentang kitabnya Yahudi daripada Yahudi? Kristen dilawan. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa Anda yang lebih tahu? Karena cocokologi doang. Tidak ada itu untuk Yesus. Anda baca Yesaya 1 nomor 1 udah jelas itu bukan untuk Yesus. Kamu itu tidak tahu Alkitab, lalu penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos itu bukan untuk Yesus. Ya Allah ya Karim. Tidak tahu Alkitab. Itu kitabnya Yahudi. Telah pakai akal. Jangan pakai congor. Cuman main mute kan. Jangan pakai congor. Ya. Kamu cuma takut karena sehingga mute terus. Coba kamu diam supaya saya jelaskan. Coba kau jelaskan. Ingat, sebelum Anda menjelaskan, tolong Anda patahkan Yesaya 1 nomor 1 dulu. Nah, gini saya jelaskan. Nggak bisa Anda mentafsirkan kitabnya orang tanpa Anda mengkonteks itu. Nggak bisa. Baca dulu pembukaan dari kitab Yesaya itu. Baca dulu.
Oke. Baca dulu. Dari Yesaya 40 itu kamu baca itu sampai Jangan 48 loncat itu ke dulu. Yesaya 40. Baca pembukaan dulu. Pembukaan dari kitab Yesaya itu supaya kamu tahu kandungan kitab Yesaya itu. Kau baca dulu pembukaannya kitab itu. Baca pembukaannya. Baca. Baca pembukaan kitab Yesaya dulu, baru kau masuk ke isinya supaya kamu itu waras, jangan gila permanen. Kau baca itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Baca dulu pembukaan kitab itu. Apa kandungannya? Itu di pembukaannya sudah dijelaskan. Baca. Jangan kau cocokologi jual Tuhan-Tuhan yang keluar dari kubur itu dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang. Itu bukti kamu takut loh. Selalu Saya mengarahkan Anda membaca Yesaya 1. Saya sudah menghadapi ratusan bahkan ribuan Kristen. Tidak ada takut-takutnya saya. Yang kau pamer bodohmu di sini. Saudara tinggal baca Yesaya 1 dulu. Baca. Ketika kamu mute itu bukti kamu takut loh. Takut samamu, pemakan babi, ngapain saya takuti kau? Yesaya 1 kau baca, Yesaya 1. Dia nggak mau, Pak. Saya turunkan aja. Dia cuma mancing emosi doang. Mampus. Gak malu. Kalau kamu ingin membaca sebuah kitab, adik, kau baca pembukaan kitab itu, isinya apa? Apa tujuan daripada penulis menuliskan? Jangan kau baca di tengah. Kau baca dulu pembukaannya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia dan raja-raja Yehuda. Itu jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 6. Semua nubuatan-nubuatan atau penglihatan-penglihatan Yesaya ini itu adalah penglihatan yang mencakup tentang raja-raja yang kusebutkan tadi. Datang Kristen, pingin kali makhluk yang keluar dari kubur itu duduk di situ, tapi tidak masuk dalam kategori. Kami bukan takut sama Anda. Sudah berapa kemudian pendeta, pastor lulusan dari api neraka pun kuhadapi. Cuman tolong waras dalam berdiskusi, jangan gila permanen, waras dong. Masih banyak saudara-saudara kita Kristen lain yang ingin mengerti, ingin paham, yang selama ini hanya mendengarkan khotbah di gereja. Mereka ingin tahu isi Bible itu kayak mana gitu loh. Jadi kalau Anda membahas Yesaya 40, Yesaya 41, Yesaya 53, Yesaya 52, Yesaya 7, Yesaya 14, yang Anda katakan itu untuk Yesus, baca dulu pembukaan kitab itu. Sama seperti Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bukan petunjuk untuk orang yang tidak bertakwa. Jadi orang yang tidak bertakwa baca Quran itu nggak bisa mendapat petunjuk, karena petunjuk yang ada dalam Al-Quran hanya untuk orang yang bertakwa. Nah, Yesaya itu isinya pun sama. Dijelaskan di data awal bahwa kitab Yesaya ini adalah penglihatan Yesaya, bukan penglihatan pendeta, bukan penglihatan jemaat, tapi penglihatan Yesaya. Tanya Yesaya, ya paman, Anda mendapat penglihatan? Ya, penglihatan Anda itu mencakup apa saja? Mencakup ini enggak, maksud saya semua yang Anda uraikan dalam penglihatan nubuat yang Anda lihat itu menceritakan zaman mana saja. Dijelaskan tuh. Oh, itu zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Titik. Oh, nggak ada zaman Herodes, nggak ada. Zaman Yesus ada, nggak ada. Zaman Ananias ada, nggak ada. Zaman Kayafas ada, nggak ada. Zaman Paulus ada, nggak ada. Zaman Yesus ada, nggak ada. Udah dibilang kok di situ Hezekia, Ahaz, Yotam, Uzia. Cuman zaman itu, bukan zaman yang lain. Siapa rupanya yang mengatakan itu saya cerita tentang Yesus? Nggak ada bang, kecuali Kristen. Oh, itu bukan golongan saya, itu golongan luar, bangsa asing. Oke, kita jangan dulu merujuk ke Yesaya Bang Juma. Kita gini loh,
kita jangan merujuk dulu ke Yesaya tadi. Jadi gini, kita Temanmu yang kembali kepada kita kembali kepada perjanjian baru. Artinya perjanjian baru ini penggenapan. Artinya Yesus datang menggenapi firman. Maka lahirlah perjanjian baru. Kata siapa? Kan ada tertulis dia menggenapi. Apa yang tertulis? Coba Anda baca nomor Yohanes 5 nomor terakhir. Enggak. Itu yang betul. Nomor terakhirnya Anda baca. Nomor terakhir 47. Yohanes 5:47 Anda baca. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya apa yang aku katakan? Musa telah menuliskan tentang aku di dalam Torah. Coba tunjukkan di mana di Torah Tuhan jadi manusia. Tuhan menjadi mati dibunuh manusia. Di mana tertulis itu? Ada nggak rujukan Yesus bukan di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale, bukan dari situ. Rujukan Yesus tentang dirinya adalah Torah. Ada nggak Torah bercerita tentang Tuhan turun ke bumi jadi kupu-kupu? Ada nggak? Itu pengakuan Yesus. Saudaraku, jangan percaya. Sabar sedikit lagi. Jangan percaya kepada Bang Suma, tapi percaya kepada Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa tentang aku, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Makanya kalian itu tidak percaya kepada Yesus, karena kalian tidak percaya kepada Torah. Torah itu sudah dihancurkan oleh Paulus. Bagaimana mau percaya kepada Yesus? Begitu saudaraku. Jadi kalau Kristen menjelaskan tentang Yesus, sudah pasti Yesus itu Tuhan, kita percaya itu. Kita hargai itu. Tapi kalau kita adu argumentasi, pasti Anda kesurupan. Itu pasti. Silakan. Jadi sebenarnya dalam pembicaraan kita selama ini sudah ada 3 tahun 2 tahun. Dalam arti siapa sih Yesus ini? Artinya gini Bang Juma, benang merah dari yang kita bicarakan ini udah jelas. Artinya benang merahnya siapa? Tentang Yesus. Nah, Yesus ini siapa? Yesus ini Tuhan. Artinya dia menembus dosa kami. Sebenarnya di sini benang merahnya sebenarnya hanyalah bentuk keiri hatinya sebenarnya. Tapi ya kan ini bentuk keiri hati nih. Enggak, sebenarnya inti kenapa bentuk iri hati? Kenapa sih Tuannya Kristen itu menembus dosa mereka? Tuhan kami enggak turun tangan. Nah, di sini letak iri hati itu. Gitu loh. Sebenarnya masalah iri hati aja ini, masalah iri hati. Gak ada yang lain. Itunya benang merah dalam tentang apa ini sejarah Yesus ini. Silakan Bang Juma. Bagaimana kami mau iri kepada ajaran pagan dan sehina itu? Bagaimana ceritanya kamu mau iri? Sekarang orang Kristen kalau melakukan maksiat gimana caranya menghapuskan dosanya? Kamu memperkaos tetangga lu, berdosa nggak? Berdosa. Gimana cara lu menghapusnya? Bertobat Bang Suma. Ikut-ikutan. Bagaimana kami mau iri sama kalian? Nabi kami, Nabi Muhammad diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Apa katanya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, siapa yang ingin dicintai, siapa yang ingin disayangi, siapa yang ingin diselamatkan oleh Dia pencipta yang maha penyayang, lagi maha pengasih, lagi maha pengampun, katakan kepada manusia, ikutilah aku. Cuma ikut doang, kami selamat. Nabi Muhammad diutus bukan untuk menebus dosa. Yang pakai menebus dosa itu, yang dipakai menebus itu, ya Anda tahu sendiri apa yang biasa pakai nebus. Nabi Muhammad diutus bukan untuk menebus, tapi Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan. Keren kali. Wa yuzakkihim. Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Sabar dulu, sabar. Wa yuzakkihim ayat kedua dari surah Al-Jumu'ah. Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Sedangkan Yesus
Masa kau setarakan dengan kambing? Tuhan lu mati dengan jalan kutuk, masa kami iri? Tuhanmu diludahin, masa kami iri? Tuhanmu ditonjok, masa kami iri? Tuhanmu ditelanjangin, masa kami cemburu? Tuhanmu ditombak, masa kami cemburu? Tuhanmu disalib, digantung di pohon, masa kami cemburu? Ada-ada aja. Yang ada kalian adalah cemburu akidah. Kenapa saya katakan Kristen itu cemburu akidah? Karena agama Islam itu selaras dengan akal. Agama kalian tidak masuk akal. Makanya cemburu akidah. Makanya kenapa? Wujud dari kecemburuan akidah itu dampak dalam kehidupan beragama. Semua istilah-istilah yang bagus dalam Islam kamu pakai di agamamu. Kenapa bisa? Karena cemburu. Aku juga pingin. Emang cuman kamu yang bisa menggunakan kata Roh Kudus? Emang cuman kamu yang bisa menggunakan kata Allah? Emang cuman kamu yang bisa menggunakan kata Alkitab? Kami juga mau dong. Itulah yang disebut iri, cemburu, sirik terhadap kehebatan agama Islam itu. Itu kawanku. Jadi nggak ada itu cemburu karena kami ditebus, pret, kami disucikan. Kul in kuntum tuhibbunallah. Siapa yang dicintai, ingin dosa-dosanya dihapuskan, ikutlah denganku. Dah selesai. Ikut dengan Nabi Muhammad, selesai perkara. Nah, sementara kalian mana disebut pengikut Yesus? Apa yang mau dicemburui sama kalian? Nggak ada yang bisa dicemburi. Intinya Bang Juma, kami umat Kristen ini udah dimatrai dengan darah Yesus. Dimatrai dengan darah. Ini penganut agama pagan ini. Mana ada kemudian Yesus mengatakan darah. Darah yang dimaksud Yesus di sana itu anggur, daging yang dimaksud roti. Sementara kalian itu betul-betul bunuh di atas salib. Pagan itu penyembah dewa Molok. Sekarang kalian persembahkan darahnya Yesus kepada siapa? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mau darah manusia. Nah, kepada siapa darah Yesus kalian tumpahkan? Pencipta langit dan bumi? Nggak mungkin. Siapa yang minta darah persembahan? Manusia. Setahu Anda siapa? Tuhan atau setan? Itu jawabannya. Jadi ngapain kami iri? Agama yang kayak gitu kok diiri? Yang iri itu yang suka nikung. Kata salib diambil, doa subuh diambil, Jumat berkah diambil, kalam ilahi diambil, Roh Kudus diambil, Alkitab diambil, Rasul diambil, berkat diambil. Itu karena apa? Karena cemburu, pingin sempurna kayak Islam tapi nggak bisa. Makanya nyuri-nyuri istilah Islam. Siapa yang mencuri milik orang, berarti orang itu masih merasa kekurangan. Kami nggak perlu, karena kami sempurna. Jadi gitu dong. Bang Juma, karena ilmu saya udah maripat, ya kan? Artinya maripat diambil. Tunggu dulu. Maripat diambil. Saya nggak mudah lagi tersinggung. Artinya gini loh. Terserah. Tunggu dulu. Terserah, karena gini loh. Kalaupun tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, tak masalah. Artinya dia sudah datang untuk menebus dosa manusia, kembali kepada orang. Karena begini, ketika guru ataupun junjungan membawa domba untuk minum di kubangan air, tapi tidak semua domba itu minum air. Artinya ada yang selamat, ada yang tidak selamat, gitu loh. Artinya nggak semua domba itu minum, ada yang masih kenyang. Artinya dia nggak mau menerima air itu, air kehidupan itu, gitu loh. Ini mengenai tadi menerima atau tidak menerima. Diam, woi. Diam. Dia bukan betina, dia jantan. Sama lu. Luar biasa, Pak, luar biasa. Udah, dia sudah diam. Dipikir kau betina, aku bilang betina. Asal dengar, kalau dengar suara si Kepas, ngamuk dia. Oh iya, udah besar toke gue tuh udah kayak betis. Jadi kalau aku Bang Hendy ilmuku udah maripat, nggak gampang tersinggung. Iya. Ya gini. Jadi ini masalah mau atau tidak mau ajanya, mau menerima atau tidak. Artinya gini, Yesus itu juru selamat, menebus dosa manusia, gitu loh. Kembali kepada kita. Oke, peliharaan saya aja nggak mau, apalagi orang. Apakah kita
gini loh, apakah kita mengeraskan hati kita kembali kepada kita, kan gitu. Kalau kami Tanya tidak pada diri lu. Kesaksian Yesus Iya, itu tentang dirinya, tanya pada diri lu. makanya kan ku bilang kembali kepada apakah dia dinaungi Roh Kudus, karena nggak semua manusia ini dinaungi Roh Kudus gitu loh, Roh Allah. Gitu loh. Sahabat Tony sehat selalu. Ngomong apa sih ini orang? Ngaco. Maju Bang Edi. Pas. Ya, Roh Kudus itu siapa sih? Tuhan. Aneh-aneh aja kesaksian orang ini kan. Aneh kan kesaksian. Roh Kudus Tuhan lagi katanya. Coba Sejak diulang ya. kapan ada Roh Kudus itu Tuhan kan? Aneh-aneh aja mereka kan. Coba diulang. Dengerin dulu Bang Juma. Pas. Ya, Bapak, Tuhan. Yesus, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. yang kau sembah, Elohim Yahweh. berapa Tuhan? Satu. Masalah generasi. Kan udah aku bilang. Sudah aku bilang. Keserupan aja orang keserupan. Ngomong gak sadar. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Kan keserupan. Udah disebutnya 3, masih bilang 1. Alamak. Lanjut Bang Andi, lanjut. Saya beli rambutan dulu. Musim buah arang nggak ini ya? Bukan kayaknya ya. Cari rambutan aja kita. Ayo lanjut Bang Andi. Bom-bom udah tidur. Masih berkeliaran. Kepas. Menurut kamu Kepas? Ya. Kau kenal bom-bom nggak? Kenal lah, tiap hari aku, kalau muridnya juga aku murid bom-bom. Oh, muridnya bom-bom. Murid bom-bom juga aku. Bom-bom itu pendeta ya? Iya, nggak tahu lah. Pokoknya dia katanya pendeta, tapi nggak pernah dia kuliah khotbah di gereja. Dia pernah ambil polpen 3. Bapak polpen yang 1. Udah pernah, udah kuliah itu. Dia gimana? Gimana itu? Lugas dia memang menjelaskan tadi 3 kepribadian hakikatnya 1. Lugas juga jelaskan. Makanya aku muridnya juga. Tetapkan 3 polpen. Ya kan hakikatnya kan 1. Jadi kalau kau Kepas, kau makan di warung nih. Telur 3. Ya. Kau bayar berapa? Telur 3 kau makan, kau bayar berapa? Bayar 3 lah. Lo kan hakikatnya telur. Kenapa nggak 1 aja? Oh, bahaya lah nanti dibilang kita telur. Lah, ya kan sama itu. 3 polpen. Ya kan ya, hakikatnya polpen. Jadi kau hitung 1 toh, itu polpen. Gini Bang Endi, kalau mengenai ke Tuhan nggak boleh main akal-akalan. Kalau kita main akal-akalan, benar kata Bang Endi, itu jawabannya 3 gitu loh. Banyak ada musiknya. Ada musiknya. Terkedengaran gue mute dulu Banyu. Dia lagi mau terima telepon itu. Itulah, kan gini Bang Endi. Bom kan bawa 3 polpen. Udah aku dengar itu kalau si bom. Ya gini loh, kalau kau ke toko buku, beli 3 polpen, yang kau bayar 1 atau 3 polpen? 3. Ya kan hakikatnya polpen, mestinya bayar 1 dong. Oh, nggak bisa kalau mengenai benda, mengenai dunia ini jawabannya 3, nggak 1. Nah, Bapak sama Yesus beda loh. Memang beda. Bapak sang pencipta, Yesus diutus oleh Bapa, bagian dari dia. Ya berarti ada 2. 1. Lah, kalau berbeda berarti melebihi dari 1, Kepas. Lu gimana sih akal lu? Makanya kan saya bilang hitungannya kan bisa 3, tapi kan hakikatnya 1. Nah, kalau hakikatnya 1, berarti ada 3. Gitu ya? Masuk akal nggak?
tidak masuk akal, tapi kau tetap imani, ya kan ya? Kau nggak masuk akal, tetapi tetap kau imani, nggak apa-apa sih. Gini Bang Endi, memang kami nggak boleh. Makanya tadi yang dibilang tadi itu sangkal diri tadi, yang tadi bicara sama Bang Juma tadi, itu udah benar katanya itu tadi itu, bahwa kami ini harus pakai Roh Kudus untuk menerima Yesus gitu loh. Kalau kami, gimana caranya itu? Karena Roh Kudus itu bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa. Makanya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kan ada Roh Kudus di situ, ada Bapa. Makanya kata Bapa, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus nggak ada di situ. Roh Kudus ada di awan seperti merpati, jauh dia. Satu di Sungai Yordan, Roh Kudus ada di atas awan seperti merpati. Iya. Bapak di surga gak kelihatan, suara doang. Iya benar. Berarti ada tiga pribadi di tempat yang berbeda. Iya benar. Berarti bukan satu, dia tiga. Gimana? Tiga toh? Di tempat berbeda. Iya, tiga tempat. Iya, tapi tak terpisahkan mereka tak terpisahkan. Berpisahlah, satu di bumi, satu di awan, satu di surga, berpisah. Kecuali ketiga-tiganya dibaptis. Turun di bumi baru. Masa sang pencipta dibaptis? Ada-ada aja Bang Endi. Ya berarti berpisah. Yang dicipta dibaptis, pencipta di surga. Akal dulu dong, pas. Janganlah terlalu menonjolkan imanmu, akal dikit lah. Gimana? Masih mau bertahan? Kalau saya bertahan Bang Endi. Kalau kenapa aku bilang bertahan? Karena kami dari materai gitu loh. Kalau itu doktrin, silakan aja. Tapi coba pakai akal. Menurut kamu Kepas, Tuhan yang mana masuk akal nih? Dengerin ya bahasa Indonesia nih. Buang imanmu dulu ya, yang masuk akal dulu nih. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan. Oke. Pakai akal ya, nggak usah pakai iman dulu ya. Oke. Saya ulang, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan. Oke. Apakah Yesus itu manusia? Manusia sama Tuhan, dia dua. Baik, manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan, Yesus itu bagian dari Bapa. Saya bilang kau jangan pakai doktrin dulu, pakai akal dulu. Jangan masukin doktrin dulu. Saya ulang ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Benar sekali. Oh benar. Apakah Yesus itu manusia? Benar sekali. Oke. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Pakai akal aja. Maksudnya? Ya pakai akal menjawabnya, jangan pakai iman. Yohanes 1 ayat 1 lah. Itu pakai iman lagi lu. Pakai akal dulu, nanti habis ini kau tabrakan imanmu. Anu lu. Apakah manusia Yesus, kan Yesus adalah manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Jadi gini Bang Endi, kalau nanti saya bilang ciptaan, Yesus ini ciptaan, berarti dia nggak bagian dari Bapa sang pencipta gitu loh. Jadi manusia Yesus bukan ciptaan. Manusia Yesus bukan ciptaan. Jadi Yesus bukan manusia. Yesus manusia. Apakah manusia ciptaan Tuhan? Ciptaan. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Manusia. Mulai kan nggak. Coba pakai akal lah. Coba pakai akal.
Aduh, mati deh akal. Sulit lah kalau kau lawan akal. Sulit. Ya sulit memang. Sulit. Kau bodoh karena Kristus kan dibilang. Iya, memang harus memperbodoh diri ya. Ya memang udah tertulis Bang Hendy. Kalau enggak kita akan menyangkal itu gitu loh. Iya, memang harus bodoh. Iya memang iya, kan itu kan udah tertulis. Kita kan harus memang dibilang Rasul Paulus. Kalau kau pinter pasti meninggalkan Kristen, betul? Enggak, main logika lah, main logika. Gak usah dulu pintar Bang Hendy, logika aja, main logika. Karena nggak semua manusia pintar kan, ada yang biasa, artinya yang biasa pun kan main logika kan gitu. Logika itu kan logis, masuk akal. Jadi logika itu akal, masuk akal, iya. Logis. Itu. Nah, logis nggak? Logis nggak itu? Manusia Yesus ciptaan Tuhan. Yesus bukan ciptaan Tuhan. Bukan Berarti Yesus bukan manusia. Gimana? Antikristus loh kalau Yesus bukan manusia. Ya itulah, kayak mana dibilang kita kan kacau lama-lama ku lempar kau kunci dongkrak ya Mas. Lihat aja nanti lo ketemu kalau ku lempar bener. Nanti pokoknya nanti besok kita ketemu ya, ku bawa kunci dongkrak bener. Soalnya gini Bang Hendy, kami ini kan udah dibilang ditebus dosa kami dengan darah Yesus, dia mati di kayu tiang salib, dengan makanya karena begitu besar kasih Allah, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus bukan mengorbankan, mengaruniakan. Kau rubah-rubah pula, nggak ada mengaruniakan, ada aku rubah-rubah lagi. Yohanes 3:16 Kau saya Bible saya hafal semua. Kalah pendeta mah nggak hafal, gua hafal. Ada aja tuh. Jadi inilah dibilang, inilah anakku Mesias, ya kan? Arti dia mau mati di kayu tiang salib untuk menebus dosa manusia. Siapa? Nggak ada itu. Itu ajaran nongol setelah Yesus nggak ada, dibuatkan kisah. Yesus nggak pernah mengajarkan demikian. Yesus itu berkata, kalau kau mau hidup kekal kepada Bani Israel, dengerin ya. Yesus mengajar, kalau kamu hidup kekal artinya kalau kamu mau masuk surga, ya hanya ada satu Tuhan, aku ini utusan Tuhan, titik. Nggak ada itu tambah-tambahan lagi. Kamu harus pakai akal budimu, kata Yesus. Disuruh berakal. Datang Paulus ngajarin bloon. Yesus suruh berakal loh, pakai akal budi loh itu. Pernah baca nggak? Yesus suruh berakal, Kepas. Gimana? Di ayat apa itu disuruh berakal? Ada. Nggak pernah membaca? Kalau Alkitab udah saya baca Bang Hendy, maksudnya ayat apa disuruh berakal? Maksudnya gimana? Maksudnya akal yang gimana gitu loh? Ada. Di Matius 22:37. Jadi gini loh Bang Hendy. Saya bacain dulu. Silakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihinilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ikutilah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi disuruh berakal. Matius 22 nomor 37. Jadi Yesus itu suruh lu berakal. Jangan akal dimatiin, Kepas. Gimana? Jarang-jarang lo pendeta ngasih tahu kalau kayak gini suruh berakal. Jarang-jarang lo. Karena nggak itu ajarannya Bang Hendy, nggak pernah, nggak itu ajarannya gitu loh Bang Hendy. Nah ini ajarannya Yesus kok, suruh berakal.
Yesus itu bersoal jawab. Yesus itu bersoal jawab. Situ. Yesus ditanya, baca 20, 26, 25, 24 ke atas. Yesus itu bersoal jawab. Nah, Yesus jawab. Nah, suruh berakal lu pade. Untuk Bani Israel tapi bukan lu. Itu Kepas. Tapi sebenarnya Banyuma itu sebenarnya itu nggak mau mengganggu iman. Banyuma sangat bijaksana loh tadi diskusi. Silakan beriman. Kami nggak mau mengganggu iman dan doktrin Anda. Tapi tolonglah, jangan lawan Yesus. Jangan lawan data perkataan Yesus di Bible, itu aja. Itu. Sekali-kali jangan dilawan dong, tetap imanmu seperti apa gitu loh. It's okay, nggak masalah. Supaya diskusi ini lancar. Tapi ini tadi diskusi sama Banyuma ada beberapa pendeta gitu. Dia melawan perkataan Yesus dengan data yang ada, dengan imannya sebagai Kristen ditabrak itu. Artinya apa ya? Jadi di sini Banyuma hanya moderator antara Kristen dengan perkataan atau ajaran Yesus. Jadi selama ini kami itu Muslim jadi moderator. Anda sebagai Kristen melawan ajaran Yesus sesuai dengan data. Kami di pihak Yesus, Anda di pihak melawan Yesus. Ini loh yang terjadi selama ini. Betul nggak teman-teman di bawah? Tadi Anda menyimak dari awal Banyuma sampai akhir tadi. Betul apa betul teman-teman? Contoh nih Kepas. Contoh ya, lu melawan Yesus, apa lu setuju dengan Yesus? Ayo catatan dulu, gue lagi catatan. Ini dengan Yesus. Setuju ya, saya baca satu data nih. Ini yang harus lu hafal. Kata Yesus nih, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu berapa? Satu. Dijawab oleh Yesus atau dijelaskan kembali Yesus di Perjanjian Baru Yohanes 17:3. Pernah baca? Pernah lah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Juru selamat. Kau lawan pula lagi Yesus. Utusan Tuhan. Nah sekarang, kau setuju nggak Yesus di sini utusan Tuhan dan Yesus bertuhan? Kau setuju dengan Yesus atau kau lawan Yesus? Yesus memang diutus oleh Bapa. Oke, kalau diutus oleh Bapa, apakah dia Tuhan? Tuhan. Loh, bagaimana mungkin Tuhan mengutus Tuhan? Dia kan, Yesus kan bagian dari Bapa itu. Nah ini dia kau lawan Yesus. Di sini masalahnya. Ini sulit memang Kepas. Sulit. Tapi nggak apa-apa lah. Sulit memang. Karena nggak logis gitu loh. Saya sambut dulu ya Ustaz Tata. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Tata, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kopi dulu Ustaz Tata. Ini ada tentara bayaran dari Sokrates nih, Ustaz nih. Ustaz Tata minum kopi dulu. Itu loh bro Kepas. Jadi mari kita berakal lah. Itu aja sih. Tapi kalau kau nggak mau pakai akal ya, kami nggak mau maksa sih. Kami hanya menyampaikan tapi nggak memaksa. Kami di pihak pengajaran Yesus, Anda melawan Yesus. Saya mau tanya kau Kepas, kau sadar nggak sih selama ini melawan ajaran Yesus? Saya sadar nggak pernah melawan Yesus. Tapi Yesus mengaku utusan Tuhan, kau bilang dia Tuhan. Memang dia diutus oleh Bapa. Kalau diutus oleh Bapa berarti dia bukan Tuhan. Kenapa nggak Tuhan? Kan Yesus kan bagian dari Bapa, Firman. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Bisa jadi. Masuk akal nggak Tuhan mengutus Tuhan?
Bisa. Nah, itu sudah mulai ngaco loh. Enggak gini loh Bang Hendy. Karena kan Yesus itu kan dari bagian dari Bapa. Makanya dibilang, udah firman, kau firman jadi daging kau. Masuk kau ke rahim Bunda Maria. Kan gitu. Kalau pengertiannya itu Yesus sebagian dari Bapa, artinya adalah apa yang ada di dalam diri Yesus itu pemberian dari Bapa. Karena Yesus berkata, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku katakan adalah pemberian dari Bapa. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus, itulah yang diterima oleh Bapa. Itulah yang disebut bagian dari Bapa. Gitu masuknya Kepas. Bukan Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus, tapi Bapa, keilmuan Bapa, ini bahasa sederhana ya. Kecerdasan Bapa, keilmuan Bapa dimasukkan ke dalam diri Yesus supaya Yesus ini pinter. Tapi Yesus bukan Bapa, karena dia masih mempunyai keterbatasan karena dia manusia, utusan Bapa. Paham sampai sini? Karena ditabrak oleh doktrin. Tapi kalau logis tadi itu. Darahmu Yesus. Nah, mulai kan berbicara darah. Iya, memang darah Yesus itu Bang Yendi yang menebus dosa kami. Nah, itu kan pagan kalau pakai darah manusia, Kepas. Nggak ada itu penebusan dosa pakai darah. Tapi itu kata Pak Pendeta sama Alkitab. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Itu urusan lu sama pendeta, tapi urusan Yesus nggak kayak gitu. Ustaz Tata maju dong Ustaz. Tapi susah juga nih Ustaz Tata menghadapi kayak gini. Pertanyaan terakhir kau Kepas. Ya. Dengerin ya. Kamu lebih memilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin. Nah itu udah nggak bisa kan? Teman-teman, dia memilih masuk angin. Tapi jangan salahkan besok kalau lu benar-benar masuk angin ya. Aduh. Lu pernah ngomong Gini, kayak Bang, gitu? gini. Lu pernah ngomong kayak gitu benar-benar lu masuk angin kan? Gini Bang Yendi. Kalau aku masuk Islam, kalau aku masuk Islam, aku nggak diselamatkan, dosa aku nggak ditebus, gitu loh. Paham kan Bang Yendi? Gak ada jaminannya nggak ada, ngambang. Berarti kamu nggak percaya, nggak pernah membaca kata Nabi Muhammad SAW. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Atau Nabi Muhammad menjamin umatnya masuk surga kecuali yang tidak mau. Begini termasuklah kau yang tidak mau. Gini. Nah, gimana? Nggak bisa kita berkata-kata. Bisa aja aku bisa menjamin masuk surga. Tapi kalau aku nggak berkorban, kalau aku nggak suci, gitu loh. Masalahnya gini loh Bang Endi, apakah Muhammad manusia suci? Bagaimana kita mengatakan Nabi Muhammad manusia suci sementara Nabi Muhammad juga perang? Siapa bilang? Dia nggak pernah. Siapa bilang? Muhammad tidak. Umat Islam itu 5 kali wajib dalam sehari bersuci. Hanya umat Islam itu bersuci wajib hukumnya 5 kali dalam sehari bersuci. Wudu. Gini Bang Endi, bentuk suci itu bukan hanya sebatas dengan tata cara ibadah, bukan. Kamu tanya dulu, apakah Yesus suci? Suci, dia Tuhan. Yakin. Di mana Yesus dinyatakan dia tidak suci? Apakah di dalam dirinya itu tidak ada sisa BAB? Kotoran. Di sinilah Bang Endi. Kalau kita main akal-akalan jadi ke situ, jadi itu kan gitu. Apa?
Jadi gini, masalah suci itu bukan dari kotoran ataupun tidak mandi. Terus dari mananya? Dari mananya? Dari hati, perbuatan, dari mata, gitu loh. Makanya apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Kalau matamu jahat, congkellah kedua bola matamu supaya kau nggak jahat. Karena dari mata turun ke hati, masuk ke pikiran. Saya belum pernah melihat ada Kristen dicongkel matanya. Banyak yang berbuat jahat. Iya, kalau nggak ada yang melaksanakan itu, nggak ada. Itulah banyak yang mabuk dari banyak. Ada Kristen yang memperkaos, ada yang ngintip. Kamu juga pernah ngintip, nggak dicongkel matamu? Bukan gini Bang Hendy, ini kembali pada Yesus, bahwa Yesus itu manusia suci gitu loh, dia nggak berdosa gitu loh. Yakin? Yakin. Kalau dia ngutuk pohon ara dosa nggak? Dia kan Tuhan, suka hatinya lah dia ngutuk. Ya, dia kan Tuhan. Mengutuk, dia Tuhan. Mengutuk itu perbuatan baik nggak? Sekarang gini Bang Hendy, Tuhan itu bebas, makanya suka-sukamu Tuhan. Oh, suka-suka Tuhan. Suka semua, iyalah. Jadi gini, terkadang Bang Hendy, kita udah tahu sebenarnya Yesus ini adalah Mesias, anak Allah. Dia adalah juru selamat, tapi kita nggak mau mengakui, gitu loh. Juru selamat itu pas juru selamat kok nggak selamat? Aku udah ditebus dosaku Bang Hendy, makanya aku selamat nanti. Pasti nih. Enggak, Yesus juru selamat, tapi kenapa dia nggak selamat di tiang salib? Oh, itu kan bentuk ketaatannya kepada Bapa ketika dia di kayu tiang salib. Makanya katanya kepada Simon Petrus, apa katanya? Ini sudah waktunya. Kan katanya ketika sudah selesai di Gunung Getsemani berdoa 3 kali. Makanya dimarahin Simon Petrus. Memang Yesus mati di tiang salib itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Bukannya kehendak iblis? Bukanlah. Kalau kehendak iblis berarti kami nggak selamat lah. Terus yang membunuh dia siapa? Yang membunuh siapa? Tentara Romawi. Itu perbuatan jahat nggak? Perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu sumbernya dari Tuhan apa dari iblis? Sibilisis. Jadi sibilisis yang bunuh Yesus. Itu rencana sibilisis. Ya itulah saya maksud. Jadi pembunuhan Yesus rencana sibilisis, bukan rencana Tuhan. Oke, Bang Hendy, ini 2 rencana. Rencana duniawi, rencana surgawi. Jadi harus kita bedakan Bang Hendy, rencana duniawi sama surgawi. Ketika rencana duniawi, gitu loh. Jadi harus kita bisa membedakan. Jadi kolaborasi antara rencana Tuhan dan rencana iblis, kolaborasi gitu. Ini nggak bisa karena ini udah putus. Karena apa tadi itu, manusia jatuh dalam dosa, nggak ada rencana iblis, rencana Tuhan sama di mixer nggak boleh. Air dan minyak nggak bisa menyatu, terang dan gelap nggak bisa menyatu gitu. Ya pas saya ulang ya, perbuatan tentara Romawi kan perbuatan jahat, itu bersumber dari iblis, betul ya? Terus kemudian matilah Yesus. Yesus ini korban pembunuhan iblis, betul? Betul? Betul. Nah, Yesus ini korban. Manfaatnya ini korban ini, Yesus mati ini manfaatnya buat kau apa? Ketika Yesus mati, manfaatnya kepada saya, dia menebus dosa umat manusia ya Bang. Menebus dosa. Menebus dosamu toh? Semua umat manusia bagi orang yang percaya ya. Terus kemudian siapa yang berjasa atas kematian Yesus? Yang berjasa di sini ini bukan masalah jasa, Bang Hendy. Siapa yang terlibat? Siapa pelakunya? Pelakunya tentara Romawi. Apa yang kau mau ucapkan kepada? Apa yang kau ucapkan sama mereka? Kau kutuk ke dia atau kau minta terima kasih sama mereka? Ku kutuk lah. Kenapa kau kutuk? Kau manfaatkan kok hasilnya? Yang tertulis kan dibilang terkutuklah orang yang terlibat dalam kematian Tuhan Yesus gitu loh. Iya,
Gimana sih kau mengutuk tapi hasilnya kau pakai menembus dosamu, gimana kau ini? Kurang ajar kau. Kau ambil contoh nih ya. Contoh nih. Kau yang untung jasanya orang kau tidak perhitungkan, malah kau kutuk. Gimana kau ini Kepas? Jadi gini Bang Hendi, kan tadi kan rencana sorgawi dan rencana duniawi gitu loh Bang Hendi. Kalau Bang Hendi tatanan kita bicara tentang rencana duniawi, kita bersyukur kepada tentara Romawi. Tapi karena itu rencana Bapa, kita bersyukur kepada Bapa gitu loh. Di mana ada rencana Bapa? Ini kan iblis yang, lo paham nggak? Lo nggak baca nggak? Mereka bersekongkol antara Kayafas, tua-tua Yahudi dengan tentara Romawi ingin membunuh Yesus. Mereka bersekongkol, mereka punya perencanaan. Ini pasal 340, ngerti nggak lu? Kuhab baru lo 340, pembunuhan berencana. Iya paham. Junto 55 itu serta. Sekarang ini pelaku pembunuhan berencana ini siapa pelakunya? Orang Parisi. Orang Parisi. Perbuatan mereka ini jahat atau baik? Perbuatannya jahat lah. Jahat. Korbannya siapa? Yesus. Yesus. Apa manfaat korban itu buat lu? Menebus dosa manusia. Nah, artinya hasil daripada 34. Dengerin dulu, saya dulu ngomong, dengerin. Jangan gini. Dengerin. Jangan diam. Artinya dari perbuatan melanggar 340 Yunto 55, kau manfaatkan sebagai penebus dosamu. Betul apa betul? Ini udah menyimpulkan tafsiran sendiri. Ini udah menyimpulkan tafsiran sendiri nih kalau begitu. Ini pembunuhan berencana 340 loh itu. Iya. 340 ini korbannya Yesus, kau jadikan penebus dosamu. Korban ini. Iya. Jadi hasil daripada 340. Aku diam ya teman-teman ya. Kau suruh loh Ustaz Tata yang ngomong. Gue diam. Ustaz tahu nggak? Ustaz Tata ini lagi di depan laptop dia. Lihatnya dibacanya nanti pasal. Nanti kalau aku bilang Yesus bukan utusan, dibacanya nanti ada 5 pasal. Yesus satu-satunya aja. Mana Ustaz Tata? Kok pada diam sih? Teman-teman, ini hanya diskusi ya. Kita nggak pernah maksa siapapun. Sekaligus saya promosi, saya aktifkan kembali usaha saya yang selama ini saya tinggalkan. Yaitu kembali ke awal. Tapi tetap diskusi kalau malam hari. Ya itu apa? Teman-teman yang ingin di Jabodetabek ya, yang ingin konstruksi bajaringan, proyek-proyek apapun itu, konstruksi bajaringan dan
sipil, silakan hubungi kami. Saya kembali jadi kontraktor lagi. Alhamdulillah perusahaan saya udah berdiri kembali. Oke? Apa sih berisik ini? Teman-teman yang ingin konstruksi bayar ringan, silakan hubungi Handis Lebe Channel. Oke? Terima kasih doanya teman-teman. Insya Allah lancar. Akibat COVID aja kemarin sih gue. Tapi ini sekarang mulai melaju dikit sedikit. Insya Allah semua berjalan dengan baik. Kita gaskan lagi. Makanya siang gue nggak ada di Komal. Siang gue di jalan. Untuk yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya ya. Kita sudahi dulu. Besok berangkat pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di YouTube. Sampai jumpa. Lagian teman-teman di bawah sih, gue lagi santai sama Kepas. Lu suruh gue berhenti. Gue tuh kalau disuruh berhenti beneran gue. Sepi lah gue disuruh berhenti. Saya lu suruh ambil alih. Saya mau ngomong apa kalau dia sendiri nggak ada yang nanyain dia? Gimana caranya? Hanya gua lah yang bisa. Orang gua mau tidur, teman-teman ya maaf ya. Ayo. Mana ini gua? Oh gitu. Gimana cara keluarnya sih? Cara keluarnya nih, oh ini kali caranya. Bukan. Nah, oh ini. Tekan berbagi. Terus keluar dari TikToknya, keluar dari game mana nih? Ini juga live Zoom. Oke. Live meeting. Oke. Belum pakai apa ini? Iya benar ya.
Tuhan.